sebelah kanan yang maha kuasa. Bohong Bapak. Nah, Markus 4:62, Bapak bohong. Sebelah kanan itu Pak, Lah, bangkanya lah, banyak orang. itu kata Yesus. Dia duduk di sebelah kanan. Tolong. Itu kata Yesus. Eksegesisnya mana? Jelasin. Mana eksegesis? Eksegesis mana? Saya baca Ya eksegesis. saya mau jelasin gimana. Jelasin. Kalau nggak Nggak. kasih ngomong mah Wah. saya jelasin Pak. Guru Nda Zumain. Coba kasih kesempatan saya ngomong. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Nda Zumain. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman sekalian. Siap pagi, Siap, siap siap, siap. abangku. Ya, masya Allah. Ini saya di mana ya? Aduh. Jadi Lanjut, lanjut. seperti bisa nggak saya ngomong? Iya, ngomong Masa aja, Pak. gara-gara datang bang saya berhenti. Iya, ngomong aja. Bisa nggak saya ngomong? Silakan Oke, Pak, kami siap begitu ya. Pak, ada adab gitu sama-sama muslim, kita Sebentar. sapa-sapa begitu loh. Iya. Siapa yang merajuk ke cewek? Hanya bilang similar dengan frase atau ungkapan tangan kanan raja ya, duduk di sebelah kanan Allah itu tidak bisa diartikan secara fisik. Oke. Kalau ada dua fisik yang berbeda paling gitu. Oke, sudah, Sama, Pak. tangan kanan raja juga kan. Iya Pak. Itu yang pertama. Jadi Iya Pak, frase bentar itu Pak, bentar Pak. menunjukkan- Iya Pak, bentar Pak, sedikit aja 1 detik. Ya. Oke, jadi Gurunda data saya kebetulan udah hilang. Silakan Gurunda cuma silakan. Silakan. Iya, apa permasalahan? Permasalahan apa ini? Jadi gini Gurunda, tadi dia mengatakan bahwasannya bahwa Bapak itu di dalam Yesus selama-lamanya. Padahal di dalam Markus 14:62 kan tertulis Yesus, manusia Yesus ini duduk di sebelah kanan yang maha kuasa gitu loh Gurunda. Jadi nggak ada Bapak di dalam Yesus selama-lamanya kayak gitu. Terus dia bantah lagi. Silakan Gurunda, kebetulan data saya hilang Gurunda. Itu aja. Lanjut Gurunda. Bapak ini siapa? Bapak ini siapa? Pada mulanya adalah Bapak itu bersama-sama dengan ayah, dan Bapak itu adalah ayah. Atau bagaimana ini? Yang mana yang Bapak di situ antara logos dan theos? Bapak menurut Yahudi dan Kristiani adalah sebutan Untuk buat God atau Elohim YHWH. Sama ya, enggak, bukan kan? Pak. Bukan, maksud saya di antara pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan theos, Allah katanya menurut kalian. Ya, yang mana di situ Bapak? Logos atau theos? Ya logos itu kan bagian dari Bapak. Kita enggak berbicara mengenai bagian, Substansi Pak. dari Bapak sendiri loh. Kita enggak berbicara ambigu di sini, Pak. Supaya kita enggak tidak membodohi orang. Ini logos dan theos. Apakah logos sama dengan theos? Theos sama dengan logos? Sebentar. Tadi Anda nggak dengar. Saya bilang ya dari awal di Kejadian 1 ayat 1:3. Ya. Allah hadir sejak awal dengan roh dan Allah, iya tahu. Sebelum Allah ini apa ini, Pak? Allah ini apa? Allah ini apa? Bapak, Tuhan. Bapak. Satu-satunya Allah itu ya Bapak. Tunggu. Allah ini apa? Bahasa apa ini Allah? Bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau bahasa apa? Kita pakai kata theos lah atau Oke, kata theos. God. Nggak ada Oke, masalah. kita ganti Allah, Pak ya. Terah. Theos, Pak ya. Sepakat kita ya. aja. Theos, God. Elohim. Jangan Elohim, ntar marah orang Yahudi. Ya, Nggak ada boleh. orang Yahudi di sini. Theos Ya, saja. boleh. Theos. Theos. Terus firman ini apa? Firman ini apa? Firman ini adalah kehendak, pikiran, bukan. dan perkataan Bukan. theos. Bukan. Logos. Oke. Jadi kita mulai. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu adalah theos. Nah, yang menjadi daging ini siapa? Theos atau logos? Logos. Logos. Bukan theos. Ayatnya nomor 14 ada kan? Iya, bukan theos yang menjadi Ya daging. bukan Pak. Loh, tadi katanya logos sama dengan theos. Mana yang benar? Bagian dari theos. Theos. Yang disebut Bagian dari theos. kehendak, pikiran, dan perkataan Allah yang disebut logos itu telah menjadi manusia, Pak. Ya, Itu tunggu. ayat Alkitabiah. Iya, tunggu dulu. Yohanes Te- 1.
Theos tadi adalah logos. Logos adalah theos. Kenapa Anda memisahkan antara theos dengan logos? Katanya tadi logos adalah theos. Dan theos itu telah menjadi daging. Benar nggak? Oke, saya ulangi lagi ya, berkali-kali ya. Ya. Theos itu, logos itu adalah Logos adalah kehendak, pikiran, dan kehendak. perkataan dari Theos. Oke. Logos. Oke, Itu paham. merupakan substansi Oke, atau oke. bagian dari Theos sendiri. Oke, baik. Bisa tidak Pikiran ini? Allah kan bagian dari Allah. Oke. Nah, Bisa tidak dipisahkan Logos ini bisa tidak dipisahkan antara logos dengan theos? ya masih bisa dibedakan, Pak. Bukan dibedakan, Tapi tidak bisa dipisahkan. dipisahkan satu nggak bisa hakikat. dipisahkan. Jadi ketika logos menjadi Dipisahkan daging, tidak bisa. Oke. Di mana ada firman, di mana ada firman di situ pula ada Allah. Di Oke. mana ada roh Allah, di situ pula ada Allah. Gimana? Om jangan Yesaya? jangan kalah lagi. Kita udah sepakat theos. Nah, di mana ada logos, Di situ ada firman, di theos. situ ada Theos. Oke. Di situ ada Pada saat Theos, di situ pula ada. Oke, kita udah sepakat di situ. Pada saat logos menjadi daging, berarti theos Ya. menjadi daging. Bukan firman yang menjadi daging. Tadi katanya nggak bisa Gak ada dipisah. ayatnya Theos menjadi daging. Tadi katanya nggak bisa dipisah, Pak. Iya artinya. Ya emang nggak bisa dipisah Allah dengan Yesus. Itu dia. Makanya pada saat logos menjadi daging, berarti theos ikut. Ya Bapa ada di dalam Yesus gimana sih dari tadi? Iya. Berarti Ayatnya ada kita nggak usah bicara Bapak lagi, Pak. Bapak itu bahasa Indonesia, Allah itu bahasa Arab. Kita Yunani Theos Indonesia ada aja. Di dalam Theos. Theos ada di dalam Yesus. Oke. Pada Menyertai saat terus. jangan bawa Yesus dulu. Pada saat logos menjadi daging, theos juga menjadi daging. Itu bukan berarti Allah totali menjadi Jangan- daging. Allah tetap ada, Pak. Jangan Dia ke maha Allah hadir. lagi. Jangan ke Allah lagi. Kita theos, Theos jangan. itu maha hadir. Oke. Theos itu maha hadir. Betul. Bukan berarti kalau Theos. firmannya jadi Theos. daging, Oke, theos ya, Theos bukan sudah berarti kalau firman jadi daging itu Theos itu gak ada lagi di atas sana. Iya, loh. Bukan berarti Bisa dipisah atau tidak bisa dipisah, Pak? Saling mendiami. Lah, ini saling mendiami. Atau apa? Saling mendiami. Sekarang logos menjadi Dulu, daging. Pak. Logos saya ngomong dulu sebentar. Ya, silakan. Bisa nggak Allah hadir di setiap Jangan umat manusia Allah, yang semiliar itu? jangan Allah lagi, Pak. Bisa nggak Theos hadir? Ya, bisa nggak Theos hadir? Wujudnya Semua nggak orang tadi bisa. manusia, maha hadir dia. Wujudnya nggak bisa, pengetahuannya bisa. Ah, itu Pengetahuan. sama aja, Pak. Beda. Theosnya bisa ada di arsi. Theosnya masih bisa di arsi, pikirannya ada di dalam Tidak, Yesus. bukan. Selesai. Jangan Anda Apalagi pertanyaannya? jangan samakan antara makhluk dengan Khalik, Pak. Sekarang begini, ketika theos itu logos menjadi daging, theos kan tidak bisa dipisah dengan logos, berarti theos juga berubah menjadi daging. Itu namanya tidak maha hadir, Pak. Lah, kan sudah hadir. Membatasi kekuasaan. Kan Theos. sudah hadir, Pak. Udah jadi daging, Maha hadir itu- dia. Maha hadir itu artinya gini, Pak. Maha hadir, saya ulangi ya. Dia bisa berada di arsi. Theos itu bisa ada di sorga, bisa ada di bumi, di Amerika pada waktu yang sama. Oh, Termasuk itu berada di dalam Yesus. itu makhluk itu makhluk yang Anda jadikan sandaran. Termasuk Seperti makhluk itu, termasuk Pak. Theos berada di dalam makhluk Yesus. Itu dewa-dewa itu yang sifatnya kayak gitu. Termasuk itu. Itu dewa, Pak, yang Anda Nah, maksud. saya udah bilang maha hadir. Ya, yang disebut Theos maha bisa ada di hadir, arsi, yang disebut bisa ada di dalam manusia Yang ciptaan dis- Yesus. yang disebut maha hadir itu
mengetahui segala apapun. Itu yang dimaksud maha Itu hadir. definisi Anda. Jadi yang Anda Itu maksud definisi maha hadir itu Anda. gimana? Yang Anda maksud maha Ya, hadir itu gimana? contohnya apa ya? Ya. Ya ada di RC sekaligus Ada. bumi. Di RC berbicara dalam langsung ke di RC Indonesia. wujudnya apa? Di Maha RC hadir. wujudnya apa? Di RC wujudnya apa? Gak tahu lah. Nah, kalau di Yesus Orang- wujudnya apa? Alkitab menyatakan Theos itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat. mati. Alkitab bilang itu satu-satunya. Oke. Satu-satunya Theos Oke. adalah Bapa. Oke. Udah. Kalau logos bisa dilihat. Setelah menjadi manusia baru bisa dilihat. Kalau Theos bisa nggak dilihat? Kagak bakalan bisa sampai Oke. kiamat, sampai di surga nggak Berarti bakalan logos, bisa. berarti Yang logos bisa dan cuma Theos, Yesus. berarti logos dan Theos beda. Logos bisa dilihat, Theos tidak bisa dilihat. Beda Logos berarti. adalah bagian dari Theos. Sama dengan pikiran Zuma, ya, kehendak Zuma Iya. adalah bagian dari Zuma. Oke, coba Anda keluarkan, coba Anda keluarkan Suma menjadi Suma lain. Coba. Ya nggak bisa, Pak. Ya nggak bisa. Terus Karena kenapa? pikiran Zuma ada di dalam Zuma. Oke. Nah, sekarang bagaimana bisa Kan manusia. Iya, Kan? iya, oke, Bapak. Sekarang Omnipresent. sekarang pikiran Suma bisa tidak dia menjadi daging? Nggak bisa karena kamu hakikatnya manusia. Nggak bisa karena Anda bukan Theos. Oh, Anda jadi tidak maha kuasa. Oke. Sekiranya pikiran Suma berubah wujud menjadi daging, apakah pikiran Suma masih ada? Ada. Di mana pikirannya? Masih ada. Hah? Di mana pikirannya Suma? Seandainya ya masih ada bilang. Loh, tadi katanya Ya, sudah kalau jadi ada daging. seandainya- Pikiran Suma jadi daging katanya tadi. Kok dianalogikan dengan manusia yang Yang tolol menganalogikan dengan Jadi, pikiran Suma tadi Apa siapa? kamu menghabiskan suara Zuma? Kan tidak. Yang tadi menganalogikan Tuhannya jangan dengan dianalogikan dengan manusia tolol. yang menganalogikan Itu dengan tolol. pikiran Suma Nah, tadi Wih. siapa? Siapa yang Wih. menganalogikan tadi Suma dengan Nggak boleh dengan gitu, Tuhannya? Pak De. Siapa? Ya. Siapa Jangan- yang menganalogikan pikiran Suma dengan Jangan Tuhannya gitu, tadi? tahu Pak De. apa-apa, Zuma. Anda Nggak, nggak tahu jangan apa-apa mengenai Kristiani, diam saja Anda. Jangan Biarkan emosi saya. kalau tidak bisa jawab. Apakah Tadi pikiran ngomong Suma? sampai loh. Apakah Itu pikiran teknik berdebat saya, Pak. Apakah pikiran Kalau Suma? melihat orang goblok, itu teknik berdebat saya. Apakah pikiran Suma Pak De. bisa menjadi daging? Kenapa Tingginya jadi naik emosi tuh. sih, Pak De? Pak, bukan Tuhan, bukan Tadi perasaan tadi Theos. awal- Berarti Tuhan Jangan tidak ngomong seenaknya. berarti Tuhan tidak bisa dianalogikan dengan makhluk, betul? Tuhan tidak bisa dianalogikan Sabar, dengan Pak makhluk, De. betul? Betul. Betul. Tapi kalau Tuhan menjadi makhluk Sefitrah. boleh? Nah, kan sefitrah. Boleh. Nah, Kan Tu- sefitrah. Tuhan tidak bisa Ya, kalau dianalogikan. boleh aja. Tuhan tidak bisa dianalogikan Dia dengan makhluk, tetapi Tuhan bisa menjadi makhluk, betul? Betul. Terus Kalau kenapa nggak bisa dasar- dianalogikan dengan makhluk kalau Pak. Tuhan bisa jadi makhluk? Dalam hal apa dianalogikan? Kalau melihat, sama-sama melihat. Berpikir, sama-sama berpikir. Itu analogi begitu. Ah, Bukan Tuhan seperti bisa orang mati. tolol seperti Anda. Tuhan bisa mati. Gobloknya minta Tuhan bisa yang mati. yang lain, tolong yang lain. Tuhan bisa Goblok. mati. Tuhan bisa Goblok. mati. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan itu artinya penguasa, Pak. Bisa Lord. mati. Bisa mati. Nggak bisa. Lord Charles Nggak bisa. mati nggak, Lord Charles? Terus yang mati di tiang salib Lord Charles siapa? mati nggak? Lord Baden Paul bisa Yang nggak? mati di atas tiang salib Lord Baden siapa? Paul mati nggak? Tubuh kemanusiaan Tubuh Yesus. kemanusiaan. Yang menjadi Yesus. tubuh siapa? Logos. Logos sama dengan Theos, Kemanusiaan betul? Yesus. Berarti Theos nanti. Tidak begitu. Kenapa bisa tidak begitu? Itu logika Anda ngaco. Kenapa bisa ngaco? Terangin ya. Logos Terangin ya, Pak. Logos bersama-sama Eh, dengan goblok, Pak. Theos. Terangin ya. Theos dan Logos itu adalah goblok. Theos. Saya terangin.
Pada mulanya adalah logos, Begini. logos itu bersama-sama dengan teos dan logos itu adalah teos. Logos dan Betul. teos itu adalah sama. Logos Betul. menjadi daging, logos Betul. mati, teos. Anda nggak Hidup. bisa diskusi. Tadi katanya teos, logos sama dengan teos. Astaga. Logos mati, teos. Ya, logos. Hidup. Nah, berarti teos tidak sama dengan logos. Logos, ya. Dengerin dong. Jangan bacot aja sendiri. Berarti logos, Kasih berarti kesempatan. Berarti logos tidak sama dengan Jangan. teos. Bisa Jangan dibedakan, menggunakan tidak teknik dipisahkan. Itu gila namanya. Itu saya diskusi. Jangan. Itu gila namanya, itu gila. Orang mau terus Astar Pada diam mulanya- dulu, Astar. Astar pada diam dulu. mulanya- Biar Pak Hanso dulu. Astar diam Pada dulu. mulanya Pak Hanso. Orang nggak boleh gimana? Dasar Pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan teos, dan logos itu adalah teos, dan logos itu adalah teos. Logos sama dengan teos, teos sama dengan logos. Ya. Logos menjadi daging sama dengan teos menjadi daging. Logos menjadi mayat sama dengan teos menjadi mayat. Paham? Jibril itu Muhammad. Jibril itu adalah Allah. Udah paham? Kenapa lari ke sana Pada ya? mulanya adalah Jibril itu diciptakan Yes. oleh Muhammad. Kenapa lari ke sana ya? Jadilah Al-Quran dasar goblok. Ada. Wah. Tadi masuk sok-sokan. Jadi gini Pak, saya cuman mau ngomong gini-gini. Itu belum Roh Kudus tuh. Roh Kudus belum masuk. Lama-lama begitu ada Bang Zuma, Pak. Roh Kudus langsung Kalau menyelimuti. tinggi, Pak De udah tua. Kita Ya kalau udah tua tinggal nunggu Abang-abang mati, Iya. nggak usah. nggak ngerti Udah, apa-apa. sudah bau tanah tapi malah emosi dia. Iya. Stop aja dia Pak. Tinggal nunggu mati Pak, juga lu, di masalah sana. aja lu. Tinggal menghitung Saya detik orangnya pun lemah lembut Pak. Gimana? Coba, Pak? coba. Orangnya Pada Tapi saya bisa Jangan, dengar jangan, kalau jangan. dikasih. Pada Guru mulanya karate loh. adalah Guru karate pada dia. mulanya adalah teos. Mau ngasih Itu dan kesempatan hitam dia loh. Pak. Pada mulanya Katanya adalah malah kasih kesempatan. logos. Saya Tahu ngomong. Asta ini udah dan hitam. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama Anda tuh, dengan Anda teos. kecil buat saya Dan ya. logos itu Anda adalah kecil. teos. Logos menjadi Pengetahuan daging kristologi sama Anda dengan jeblok. teos menjadi Sherlock. daging. Sherlock, Logos, human. logos, Tidak ada apa-apanya. logos menjadi Itu Anda daging, juga Pak. saya takar. sama dengan teos menjadi daging. Elektrikal mana bisa lawan Logos. Mike Tyson. Goblok. Logos Woi, goblok. menjadi mayat sama dengan Elektrikal teos mana bisa menjadi lawan Mike mayat. Tyson. Nah, gitulah dia. Iya, dia. Jadi Coba diem ketika, dulu. Sherlock aja, Pak. ketika Sherlock. logos menjadi daging Sherlock. sama Diam dengan dulu. teos menjadi daging. Diam, Ketika monyet. logos menjadi mayat sama dengan teos menjadi Muslim mayat. abang-abang diam dulu. Teos Muslim dan abang-abang logos diam dulu. adalah satu Ya, yang tidak Muslim bisa abang-abang terpisahkan. diam dulu. Makanya berapa Tuhannya Kristen? Satu. Berarti kalau ada yang satu jadi mayat, semuanya jadi mayat. Betul? Anda Betul. jeblok. Betul. Ini orang tua bukan ini diskusi bisa, ini orang tua bisa setruk ini bahaya ini. On. Ada dipanggilin ambulan apa gimana, Pak? Iya, orang masa ini. Sabar. Tanya Ingat satu-satu. 1000 pertanyaan semua. mati Pertanyaanmu semua Gunda, apa? saya ini yang sering nongkrong di tempatnya para penghujat. Jadi Iya, ini. tahu, makanya saya yang, tidak ngerti. yang ini yang gigi depannya nggak ada, gigi atas bawah nggak ada, udah rontok. Tahu kan, Gurunda Zuma kan, Iya, yang supir udah tua, terus gigi depannya tapi banyak ngomong. Iya, Sok iya. tahu gitu. Nah kayak gini modelannya, persis banget. Kalau nggak salah ini Pak Astar ini sopir mobil truk cabe. Hati-hati Oh, Pak. pantes. Pas banget. Pada persis. mulanya adalah Lanjut, logos. Bunda. Logos itu bersama-sama dengan teos. Logos itu adalah teos. Logos, teos sudah menjadi daging. Pada saat daging mati, maka logos, teos mati. Pada saat logos mayat, maka teos juga ikut mayat. Pada saat logos masuk ke dalam rahim, maka teos masuk ke dalam rahim. Pada saat logos nete, maka teos ikut nete. Kurang apa lagi? Betul? Betul. Itu Wanes. Betul. Betul. Aman Wanes. Wanes betul kalau Pak Wanes. Hanso. Kalau Pak Hanso cakep orangnya, kalau diskusi cakep dia. Pak Hanso aja deh, Pak Hanso. Maju Pak Hanso. Oke lah, ajar. Dan kita Astra. Dari tadi ngomong-ngomong, lu mau gua jemput Bentar lu? ya, bentar. Astra, Aku mau gua jemput lu? klarifikasi. Pak Hanso gue takutnya ini kasar. ini Bang Adi. pingsan Satu gitu loh menit, Pak Hanso. Bang Adi. Nah, 1 menit ya. Ada paham baru dari Malaysia.
Jadi mengatakan Allah itu adalah Muhammad, Muhammad itu adalah Allah. Silakan Bang Hadi tanggapin. Gimana tuh pemahaman baru? Ya itu lu tampil. Iya bener itu bener. Bukan agni lagi. Gimana? Masa nggak tahu? Kalau nggak tahu berarti kurang update. Itu mau disamakan dengan Yesus berarti. Tapi ada gitu loh. Tanggapannya gimana? Itu aku Ya, itu tidak mungkin. Aku bersumpah loh. Ada Itu bro. tidak mungkin. Itu tidak mungkin berasal dari Islam, itu tidak mungkin. Ya bentar lagi booming tuh. Dari Malaysia udah masuk. Ya biarin aja, mau booming Pak, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya itu Pak. Kalau Tuhan menjadi manusia banyak yang percaya. Kalau Nabi Muhammad adalah Allah, mana ada yang percaya? Nah itu bentar lagi masuk barang itu. Ya biarin aja masuk, gue berakin. Pak Astari. Pak Astari. Logos sudah menjadi mayat sama dengan Theos menjadi mayat. Betul? Kenapa Theos Logos menjadi mayat berarti Theos menjadi mayat. Betul? 3 hari doang. 3 hari doang. Theos menjadi mayat 3 hari Pak Astari. Betul? Betul. Iya, saya mau ngomong bisa nggak Iya. satu-satu? Ya, silakan Pak Saya Astari. mau ngomong satu-satu bisa nggak? Iya, Theos menjadi mayat, silakan. Silakan. Oke, 2 Ya. detik basta. Iya. Oke, Buset, selesai. goblok amat nih orang disuruh diam. Ya, saya bilang ya. Saya bilang nih. Ya. Logos itu bagian dari Theos. Apanya? Bagian apanya? Logos Bagian ini atas, telah menjadi bagian manusia, bawah. membawa pikiran Pak, bagian Theos. atas, bagian bawah Saya atau mau bagian ngomong nggak tengah? bisa gimana sih, goblok? Kan ditanya, Pak. Kan ditanya. Kan ditanya. Dia Astaga. logos ini Anda bagian itu- bawah, Anda bagian itu level tengah atau 3. bagian atas? Saya level 31, Pak. Anda level 3. Jangan ngomong dulu. Enggak, maksudnya Nggak tahu logos jawab, ini udah. bagian bawah, Ya, bagian terus. tengah atau bagian atas? Diterangin dulu lah. Ya, biarkan saya jelaskan sampai saya berhenti. Oke, 3 detik. Tolol minta. Iya, tapi diterangin dulu. Ya, biarkan Dia saya jelaskan. bagian bawah, bagian Bagian tengah. dari Theos itu. Iya, bagian bawah, atas Jadi atau begini. tengah. Jadi begini, pada hakikatnya, Oke, cukup. Terima kasih. pada Silakan. hakikatnya logos itu adalah Theos. Nah, Tapi itu dia. jangan bilang Theos itu adalah logos. Loh, gimana Ya, ceritanya? jangan bilang seperti itu. Logos itu Pada adalah hakikatnya. Theos. Saya Logos belum ngomong. Anjing. Saya belum ngomong. Jangan marah-marah Pak Mana sih, Tua. Pak ini Pak Tua, jangan marah-marah, Pak begini Tua. sebentar lebih kacau lagi, Pak. Bilang Allah itu Lu bangkit, teriak-teriak gua berani, lu. Woi. Pak. Orang kayak gitu. Woi, Ya lo ngomong aja kayak begitu. lu mau aja ngomong menghujat. sekarang? Woi, Jangan. teriak-teriak lu. Ya, habis saya mau ngomong nggak bisa, Pak. Lah ngomong aja, Saya congor mau ngomong sendiri nggak kok. bisa. Ngomong aja ngomong. Ngomong. Congornya tutup. Ya congor lu yang dibuka. Oke. Ya, ngomong. Jadi Bagian bawah, Jadi- tengah atau atas, Pak? Coba diterangkan tenang di situ dulu. Ya, semua. Iya. Tenang dulu. Tengah, Tenang, bawah tenang. atau atas? Iya, iya. Silakan. Tenang. Jadi logos yang merupakan bagian dari Theos ini telah Bagian bawah atau tengah atau atas? telah menjadi manusia bukan berarti Hai. woi ini orang telah menjadi manusia itu bukan berarti ya Stres orang Ya. ini kali. bukan berarti natur ilahinya hilang. Dia mendapatkan jubah natur insani menjadi manusia, tapi bukan berarti natur ilahinya hilang. Itu ada dalilnya, Itu Pak. maksudnya. Ada dalilnya. Yesus itu punya 2 natur. Ada dalilnya Yesus 2 natur, ada. Iya, natur insan ada. Mana? Ada. Mana dalilnya? Ada. Coba. Nanti saya jelaskan. Sekarang. Anda diam dulu, monyong. Sekarang. Jadi, Sekarang dalilnya. Dalil ini dulu, saya Pak. mau ngomong. Dalil dulu Pak. Dalil Pak Tua. Yesus 2 natur. Anjing kau ya. Pak Anjing Tua kau. dalil dulu Pak Tua, dalil dulu Pak Tua. Pak Tua Iya, dalil sabar. dulu. Saya belum selesai. Dalil. Pak Tua dalil dulu baru lanjut. Dalil 2 natur itu di mana Anda dapatkan? Dalil, data. Oke. Dalilnya. Ya. Ini beberapa natur ilahi Yesus. Ini ya. Katanya Dia- dua dia tadi, bisa katanya dua. berfirman. Katanya 2, kok jadi beberapa?
Kalau yang saya tahu, natur pertama adalah manusia, dipotong dulu, natur Bro. kedua adalah mayat. Nah, apa lagi? Ya, Nah, naturnya dua. bentar. Anjing, sebentar dulu ya. Buset. Jadi natur insaninya Ini ajaran Keluar palsu. kata-kata Yesus. Muslim itu Keluar tahu kata-kata dari Tuhan. saya. Natur insaninya ya. Nah, Insaninya itu apa? Menangis, berdarah, menjadi mayat. berak, Jadi atau mayat. apa ya? Atau makan, haus. Coli juga enggak? Natur insaninya itu Jangan, Muslim jangan, lebih jangan, tahu jangan. dari saya. Tapi natur basah. ilahinya Muslim buta terhadap Oh. natur ilahinya. Salah gitu. satu contoh natur ilahiyah dia bisa mengampuni dosa. Nah, terus Kedua, dalilnya dia mana? bisa berfirman karena Bapa ada di Dalilnya dalamnya. mana? Dalilnya, Dia dalil. bisa mengadakan mujizat. Dalil, dalil Pak, dalil, dalil. Sabar. Poin-poin dulu. Atas lihat sendiri. Dalil, Banyak dalilnya kalau mau. dalil. Kasih dalilnya. Ya Patua. Saya kasih. Patua jadi manusia campur ilahi ya. Iya Patua. Manusia Ya, campur artinya, ilahi ya Patua. Anda tidak boleh. Dia punya dua natur. Iya, Ya mana itu, dalilnya? Dua natur dalilnya Iya, mana? Iya mana natur dalilnya naturnya dua mana? Sabar dong. Sabar. Nih, saya bilang ya. Saya mau bacain semua, mau. Mau, 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 saya baca mau, semua panjang. mau. Bentar. Patua. Dengerin makanya. Nah, silakan. Makanya ya. Nah, dua natur mana dalilnya? Dalilnya Ini ada mana 10 dua item. natur? Panjangin 10 Katanya item, ada ya. dua natur, dalilnya mana? Sabar monyet. Mana? Perlah Natur. kata-kata aja. Satu. Nah, satu. Yesus tak pernah menolak penyembahan terhadap dirinya. natur ilahi dia. Itu Karena bukan Bapa ada di natur dalam itu. dia. Ayatnya di Markus 5 ayat 6. Markus 5 ayat 6. Markus 15 ayat 19. Fir'aun juga. Fir'aun juga tidak pernah. Fir'aun juga tidak pernah menolak disembah. Apakah dia Tuhan? Berarti Fir'aun juga punya sisi keilahian karena dia tidak pernah menolak Bukan. disembah. Kenapa bukan? Buktinya umatnya, bangsanya nyembah dia. Kan baru satu, Pak. Iya, Satu. Fir'aun tidak pernah menolak Baru satu, disembah. Pak. Ya. Ini Nangis ada kan? teori. Nangis kan, Pastari? Nangis kan? Nangis Ya, kan? Ya. Nah, ini sifat ilahi yang lain ya. Ini apa sifat lagi? ilahi lain. Dia memerintah malaikat dan malaikat melayaninya. Malaikat harus menyembah dia. Ada di Iblis Matius juga. 14. Iblis Matius juga 13, memiliki 41. malaikat-malaikat. Markus 15, 27. Iblis yang berperan dengan malaikat Mikael juga memiliki malaikat-malaikat. Nah, malaikat Gugur. nyembah Firaun enggak? Tunggu dulu. Yang tadi kan nyembah Firaun. Firaun. Firaun tidak pernah menolak disembah. Kedua, Yesus punya malaikat. Iblis juga punya malaikat yang Ya, berperang oke. bersama dengan Oke. Mikael. Gugur lagi. Apa lagi? Iya, oke. Yang ketiga. Betul. Tapi malaikat tidak pernah menyembah Firaun. Malaikat pun tidak pernah mau disembah. Ada di Wahyu. Mana tuh. mana dalilnya? Jangan menyembah aku. Malaikat tidak mau nyembah Firaun. Mana dalilnya? Dalil banting setir itu bang namanya pak. Oke, kalau Mana mau dalilnya susah malaikat disembah. tidak mau nyembah Firaun? Mana? Ya, mana sampai itu perlu dalil? Mana ada ayat menyembah? Mana ada ayatnya malaikat menyembah Firaun? Saya tanya balik. Ya, mana ada dalilnya malaikat tidak menyembah? Ayo, sama ya kan? Logika Anda itu goblok, ya. Logika goblok nggak dipakai, Ya, ya. buktinya mana ada dalilnya? malaikat menyembah Firaun? Mana ada dalilnya juga malaikat sama aja tidak saya mau bertanya, menyembah Firaun? Mana? Ayo, udah gugur yang kagak ketiga. ada, Udah yang tanya. ketiga. Yang nggak ada Anda tanya, goblok. Mana? Coba buktikan. Kan? Mana? ini Malaikat Pak Tuhan, tidak Pak. mau menyembah mana? Kalau Udah saya gugur. tanya, Nggak sopan banget nih Pak Kalau Tua. saya tanya, gitu lah, Pak. Anda udah tua kok Allah. nggak sopan. Iya. Sudah gugur. Muhammad. Sudah gugur yang Jangan ketiga. gitu. Mana ayatnya? Yang Kalau berbicara ketiga. dengan Muhammad, Mana ayatnya? sisi keilahian yang ketiga? Nggak Yang kedua. ada. Itu Jibril yang ngomong. Yang kedua sudah gugur. Jibril itu ciptaan Muhammad. Yang kedua sudah gugur. Yang pertama sudah gugur. Yang ketiga apa lagi sisi keilahiannya? Yesus, ayo ditambah.
Apa yang Sisi keilahian tadi sudah saya gugur. belum selesai. Ada lagi yang bertanya, ketiga saya enggak? belum selesai. Yang ketiga. Dipotong lagi, dasar logika goblok. Anda pikir dengan bersuara nyaring di sini kebenaran tidak bisa diungkapkan? Sudah Logika dua seperti keilahian itu Yesus hanya gugur. coba membelokkan apa yang Sudah kita dua ucapkan. sisi keilahian Anda Yesus goblok. gugur. Yang ketiga ada lagi enggak? Ayo ditambah lagi. Yang Apa duanya yang gugur? tadi yang pertama tadi apa? Yang Itu pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Yesus tidak pernah menolak disembah. Firaun juga tidak pernah menolak disembah. Apalagi? Firman. Apalagi Tidak yang menolak kedua? disembah. Yang kedua apalagi tadi? Iya kan? Malaikat, dia punya malaikat. Iblis juga punya malaikat. Nah, gugur. Apalagi yang ketiga? Makanya selesaikan dulu saya. Mana bisa saya ada Sisi 3 lembar keilahian gini. Yesus. Sisi keilahian Yesus yang ketiga apalagi? Coba, cepat. Ada lagi. Apalagi yang baru ketiga? lagi. Yang ketiga Bentar, apa? bentar. Cuma Ya. 2 aja. Sifat yang apa? Dari Yesus sifat natur ilahinya adalah dia suci kudus. Dia suci Dia kudus. adalah suci kudus. Oke, Maryam juga ibunya disebut sebagai kudus. Yahya juga, Yohanes Pembaptis juga disebut kudus. kudus apa? Nah, selesai. Bait suci Yesus juga apa? disebut sebagai bait kudus. Yesus Ah. kudus. Bait suci itu kudus. Apa gugur? Nih, Apakah saya kan bilang ya. Saya bait bilang apa suci ya? namanya bait Baca. kudus. Bait kudus Baca, Pak. itu tidak pernah Aku melakukan hanyalah dosa. Tuhanmu. Yesus pernah Untuk mengambil memberikan keledai kepada orang. seorang anak Bait laki-laki suci, yang bait suci. bait kudus Aku tidak pernah apa? mengambil keledai Itu orang. apa? Yesus pernah mengambil keledai orang tanpa izin. Gugur. Bani Adam mau duri. Gugur. Gugur. Jadi keilahian Yesus, keilahian Yesus karena dia kudus sudah gugur karena dia pernah mengambil keledainya orang tanpa izin. Pernah mengambil keledai orang tanpa izin. Gugur. Kenapa lari ke hadis ini orang ini? Kenapa lari ke hadis? Sisi keilahian Yesus gugur. sopan Astari. Ya, Iya, biar dia ngerti. diskusi yang sopan. Biar dia ngerti level dia itu cuma level 3, Pak. Saya udah 31, Pak. Yang Kau udah pertama bau tanah tadi kok itu? tidak Kau udah bau menolak- tanah, Pak. tidak menolak sembahan, gugur. Memiliki malaikat, gugur. Suci, gugur. Apalagi yang keempat, sisi keilahian Yesus. Oh, kabur dia. Kabur. Gak ada. Yesus tak akan pernah menjadi ilahi karena dia hanya manusia. Ya, Betul. mampus sana. Tidak ada data di Bible Yesus berkata, "Aku ini dua natur." Nggak ada. Nggak, Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Yang ngomong kayak gitu orang yang ngarang-ngarang aja. Dia mengambil sisi keilahian Yesus waktu Yesus bermukjizat. Padahal Yesus bermukjizat itu atas izin yang mengutus dia. Yesus tidak pernah berkata-kata dari dirinya sendiri, semua berasal dari yang mengutus dia. Yesus tidak pernah mengampuni dosa, tapi Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Bukan dosamu telah ku ampuni. Belajar bahasa Indonesia dengan baik. Jadi seluruh tadi argumentasi Pak Tua terbantahkan sendiri dengan fakta dan yang ada. Bang Andi. Kira-kira begitu. Tapi kan ada ketika disalib di sebelah kanannya kan dia mengaku Yesus itu Tuhan toh. Ingatlah aku nanti ketika engkau di Firdaus. Tapi Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, Tapi bohong. kok tapi bohong? Ya, emang orang itu penjahat itu hari itu juga ke Firdaus? Iya, Hah? iya hari itu juga. Yakin? Yakin? Yakin. Jadi dia terbang ke langit? Iya rohnya. Oh tawa bro. Apanya tuh yang lucu? Gak ada yang lucu di situ. Bro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana dalilnya orang itu ke Firdaus? Mana? Sedangkan Yesus aja setelah itu dia masih 3 hari dikubur. Habis bangkit dari Iya kan, pingsan dari kubur masih tubuhnya. 40 hari. 40 hari dia Pingsan. mutar-mutar. Mana ada 40 bro? hari dia terangkat Buktinya baru terangkat. ada Loh, loh, loh. orang
Pingsan 3 Dengarkan hari, 3 malam, nggak ada Dengar- orang pingsan 3 hari. Dengarkan. Pada saat Yesus mengatakan pada hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus, faktanya Yesus di dalam kubur pingsan 3 hari. Loh, Oke. ini logika Kemudian mana sih, bro? setelah dia bangkit dari pingsan, dia kemudian masih berjalan 40 hari. Bohong dia. Loh, Itu kamu tuh orang yang tahu di nggak kalau orang Allah yang itu- disalib di sampingnya itu Allah kena itu prank. omnipresent, bro. Allah itu Yesus yang naturnya. Hakikatnya Allah, dia itu omnipresent. Dia bisa di surga, bisa di bumi, bisa di mana-mana. Bagaimana bisa omnipresent, bro? Janganlah. Kok bisa? Dia kan Allah. Bahaya loh itu kalau Omnipresent apa omnipresent sih bahaya. omnipresent? Panso. Mana dalilnya omnipresent? Ada nggak dalilnya? Loh, hakikat Mana? Allah kan omnipresent. Iya, mana dalil? Allah itu kan maha hadir. Mana dalilnya? Yesus Ya, banyak. maha hadir mana? Kalau Allah maha hadir ya jelas. Tapi Yesus mana dalilnya? Elohim maha hadir. Sebenarnya nggak boleh pakai kata itu kan. Ya makanya. Nah, kalau Yesus maha hadir itu di mana dalilnya? Ya karena dia Allah, hakikatnya Iya, Elohim. kalau begitu Firaun juga maha hadir karena dia juga mengaku Enggak. dirinya Theos. Dia manusia, nggak maha Ya, bedanya hadir. dengan Yesus, Firaun banyak kuasanya. Orang Firaun Kristen ada tersebar pemerintahannya. di seluruh Firaun dia punya kerajaan. Dia berdoa Yesus, satu nama Yesus. Yesus. Kalau Yesus tidak maha hadir, tidak terjawab doa-doa orang-orang itu. Alah, jadi orang yang menyembah batu juga, orang yang menyembah pohon, mereka mengaku berdoa kepada pohon dan dikabulkan apa yang mereka mau. Apakah berarti yang benar itu pohon? Ya itu kan keyakinan orang. Nah, itu Terserah dia dia. keyakinan begitu. Makanya berarti kalau saudara mengaku beragama samawi, harusnya Anda berdasarkan data. Hmm. Kan Apa gitu. datanya? Ya, mana dikatakan Yesus maha hadir? Loh, Yesus kan manusia, Yesus kan manusia. Nah, sekarang dia di mana? Tuhan. Tadi manusia Yesus yang maha hadir katanya. Yes. Kalau Elohim jelas, Dia kan konsep maha hadirnya Elohim, Di- konsep di maha dalam hadirnya Elohim, konsep dia Tritunggal. menjaga alam semesta ini. Dia mengurus seluruh makhluknya. Iya. Itu konsep maha hadirnya. Sekarang Yesus maha hadirnya Yesus gimana? Maha hadirnya dalam Di mana Yesus rupa maha hadir? dalam rupa Roh Dalam rupa- Kudus. Dan ya. Nah, gitu. Aduh, parah. Bro. Kalau kalian Parah, paham, parah. karena nggak ada Roh Kudus dalam Al-Quran. Nggak ada. Apa? Nggak mengerti. Oke. Nggak. Baik, nggak kenal. Iya. Oke, baik. Di dalam Al-Quran diterangkan Roh Kudus itu yang mengajarkan segala aspek yang menjadi pembimbing kepada manusia. Al-Quran Mana surah ayatnya? An-Nahl ayat 97 dan juga Syura ayat 52. Nggak ada Sekarang kata Roh tolong Kudus. tunjukkan. Tolong Nggak ada kata tunjukkan Roh kepada Kudus. saya. Buka An-Nahl ayat 97. 102. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara, mana Roh Kudus dalam kitab saudara? Tunjukkan. Ada nggak kata Roh Kudus di sana? Banyak. Nah, tunjukkan satu aja. Satu Ya aja. ketika Yesus terangkat, aku akan memberikan penolong ya toh. Banyak. Inilah teman-teman Kristen, aduh parah sekali kalau mereka menarasikan imannya entah kemana-mana perginya. Kita minta dalilnya tentang Roh Kudus di dalam kitab saudara itu mana? Ya, sabar. Ya, silakan. Matius 1 ayat 18. Bukalah. Matius 1 nomor 18. Matius Kita 1:20. Jangan Banyak. satu aja. Karena selama ini saya cari Matius 1 berapa tadi? Matius 1:18. Ada yang bisa tampilkan nggak? Oke. Matius Matius 1:18. Matius 1:18. Bentar. 25. Matius 1:18 itu kelahiran Yesus. Iya. Kenapa? Mana ada Roh Kudus di situ? Mengandung dari Roh Kudus. Dari mana ada Roh Kudus di situ? Loh, kok nggak ada? Lah itu kamu baca. Roh Kudus atau Roh Suci? Roh Kudus. Ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang bikin mengandung gitu. Betul. Jadi Roh Kudus yang menghamili Bunda Maria.
nggak gitu juga konsepnya. Yang tadi betul. Ya, Dari kalau Roh Kudus dikatakan betul. kalau dikatakan dari pasar, Anda dari pasar berarti Anda pasar gitu. Gimana sih? Lah ini kan dijelaskan di sana, ekousa ek pneumatos hagio. Artinya Maria akan mengandung yang mana yang dikandung ini adalah sesuatu yang diinformasikan dari Roh Suci. Jadi gini, biar Bukan nggak dia kembali mengandung, logikanya. yang dikandung, tapi Gini. asal dari kandungan itu adalah Gini ya, informasi dari Roh Suci, Istri Zuma dari Roh Kudus. mengandung dari Zuma. Apakah kamu Gimana? yang di dalamnya? Kan enggak. Istri Zuma Oh, mengandung itu kan dari Zuma. ada kata ek di sana. Iya. Oh, bukan kayak gitu. Itu berarti Anda mau mengatakan Maria dihamili sama Roh Kudus? Bisa begitu konsepnya. Hah? Memang begitu. Konsepnya memang begitu. Berarti Kalau nggak begitu gimana? oh, alah. Memang pada kenyataannya hamil kan? Walah. Bukan dari Jadi laki-laki dan perempuan. berarti Theos ini tidak bisa membuat seorang wanita memiliki anak tanpa dia menghamili. Ya apapun Ini sudah istilahmu. masuk Apapun ini sudah istilahmu, masuk ke gitu konsep ini sudah masuk ke ajaran Hindu ini. Ajaran Trimurti. Ya, Theos, asumsimu begitu. Brahma menghamili kemudian Shiva, lahirlah Wisnu gitu, Arjuna, gitu. Enggak gitu. Loh, lalu gimana ceritanya? Anda mengatakan tadi anak Suma berasal dari Suma. Artinya ada proses persetubuhan di sana. Nah, sekarang ketika dikatakan Yesus itu ekeusa ek pneumat hugion, itu berarti ada oknum Karena melakukan atau konsep menggagahi dari Trinity, ibunya Yesus. Trinity itu tak terpisahkan. Akhirnya ibunya memang. hamil. Kan gitu. Jadi Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus itu ketiganya satu, Esa, Ehad. Iya, Gitu loh. bukan. Ehad. Kita nggak ke situ. Sekarang permasalahannya adalah ketika ada kata bahwa Yesus itu berasal dari Roh Kudus, Anda mengatakan bahwasanya Roh Kudus menghamili ibunya. Apakah demikian? Sementara maksud daripada dari Tapi, Roh Suci itu, Diksi menghamilimu itu nggak cocok gitu loh, nggak pas. lah faktanya hamil. Iya, tapi Faktanya diksinya nggak hamil. tepat. Diksi yang kau pakai Nah, nggak setelah tepat. lahir anaknya katanya memang nggak tepat karena konsepmu ini konsep tidak masuk akal. Belum Mana ada masuk kemudian Tuhan menghamili? Memang suatu keajaiban atau mujizat itu memang di luar akal. Iya toh? Yesus berjalan Ya itu di atas makanya aku air. bilang Mana akal yang bisa menjelaskan itu? Itulah yang saya katakan tadi bahwasanya Anda masuk ke ajaran Trimurti. Yesus meredakan Dewa badai. menghamili. Akal Dewa mana yang bisa menghamili. menjelaskan itu? Yesus Nah, beri jadi itu makan kan 5.000 orang. Akal itu kan mana mujizat, yang Bung. bisa Itu menjelaskan mujizat. Nah, Itu itulah mujizat. Kelahirannya Nah, juga mujizat. Kenapa kelahiran? Apa hubungannya Mujizat. dengan? Iya, kalau kelahiran mujizat berarti pencipta mampu membuat manusia hamil tanpa suami. Terus? Yang anda katakan Maria hamil karena disetubuhi oleh Roh Kudus. Mana ada narasiku begitu? Loh, Narasimu tadi Anda itu mengambil contoh Bang Suma dengan anak Bang Suma. Apa itu maksudnya? mengandung dari. Nah, mengandung Analogi dari itu tadi. Iya, istri mengandung dari Bang mengandung Suma. Dari Suma. dari Gitu. Bang Suma. Itu analogi. Oke. Gitu loh. Ah, berarti wanita Gak ada tersebut masalah. hamil karena saya kan, sehingga lahir anak saya, betul? Nah, betul. sekarang kalau analogi itu Anda jadikan sebagai sandaran, berarti Theos menghamili manusia sehingga ada anak Theos, betul? Ya, bisa begitu juga logika masuk. Berarti ini konsep Trimurti. Dewa Ya, datang sekarang. menggagahi manusia. Acak, hamil, keluar Nggak anaknya begitu, anak dewa. nggak ada proses ngocok gitu nggak ada. Loh, tadi Anda Nggak ada mengatakan nggak ada proses tadi Anda begituan. mengatakan Tiba-tiba langsung aja, nggak usah pakai tadi proses. Anda mengatakan analogi Suma. Tadi Anda menganalogikan Suma katanya boleh dikatakan Ya, itu kan seperti kalau itu. kamu pakai Saya proses kembalikan. gitu loh. Tapi kalau Lah, kelahiran memang proses kan Yesus karena ada kata ek di tidak sana, memakai, Bung. tidak Bung, kan tidak ada memakai kata ek di sana. begituan. Ekausa ek peumatos hagio. Ada proses, ada sumber dari.
Kecuali Anda ingin mengatakan bahwasanya kehamilan Maria itu berkat informasi dari Roh Kudus. Itu baru betul. Informasi dari Roh Kudus. Roh Kudus dari malaikat, informasinya. Ya, itulah Roh bisa Kudus. didengar. Itulah Roh Kudusnya yang datang menginformasikan, kepada Maria Bukan, bahwa salah. Maria, engkau akan hamil Salah, dan itu malaikat. anakmu itu engkau akan beri nama Yesus. malaikat, Maka wanita namanya tersebut Gabriel. hamil dan wanita tersebut hamil mengandung anak yang suci, bukan hasil persinahan. Iya, Rohnya kita adalah roh sesuai- manusia, sesuai jasadnya Bible juga lah. adalah jasad manusia, jasadnya juga Bro. manusia, rohnya juga roh manusia. Yang hamil 100% manusia, 100% bukan Tuhan. Kehamilannya berkat informasi dari Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang Malaikat itu. kocok. Ibunya hamil, keluarlah anak Tuhan. Bukan kayak begitu konsepnya. Kalau itu yang Anda jadikan konsep yang tadi, berarti Anda memang betul ajaran pagan. Yesus anak dewa ya atau kan? anak Theos. Pagan, Itu betul. pagan. Nggak ada nggak Loh, sekarang nggak ada, ritual? Mi. Ada nggak ritual yang dilakukan orang Kristen seperti yang ritual kalian pakai? Contoh, Apa itu? muter 7 kali. Contoh. Muter-muter 7 kali. Orang-orang nabi-nabi Itu nggak terdahulu ada. juga putar Jangan ngomong kali. dahulu. Mau saya tunjukkan. Yang sekarang. Mau saya tunjukkan. Ada nggak? Mazmur Yang 6 coba sekarang. Anda baca. Yang sekarang 2023. Jangan dulu-dulu. Sudah dicontohkan oleh Jangan para nabi dulu-dulu. terdahulu. Kenapa? Kenapa Kita nggak bisa? bahas yang Jangan dulu. dahulu. Kenapa? Kenapa? Itu kan Yang contoh dari sekarang. nabi yang terdahulu. Yang sekarang nenek sekarang. Mukiper. Dulu-dulu ada nggak orang? Dulu-dulu ada nggak orang yang ya dulu-dulu ada nggak orang Ini mempersembahkan? nggak ada beda kau ini. Aduh, kalau kemojon nenek Sekarang- kita keluar. Enggak. Saya tanya samamu. Dulu-dulu ada enggak para nabi itu menyembah manusia? Mengatakan Tuhannya menjelma dilahirkan manusia, ada enggak? Ada enggak? Itu kan? Ada Karena enggak? memang belum tergenapi. Ada nubuatan, Belum tapi ada belum tergenapi. Ada tergenapi. Ya sama. Kalau begitu saya pun bisa mengatakan karena belum Enggak. tergenapi. 2023 Kenapa? sampai sekarang kamu masih melakukan itu, gitu loh. Ya karena belum tergenapi. Apanya belum Ayo. tergenapi? Ya orang-orang dulu Loh, memiliki enggak. ritual mengelilingi Kalian ini mesbah. Kalian ini loh, sekarang Loh, ini masih loh, melakukan itu, gitu loh. Lah, Masih karena melakukan memang sudah kurban. dicontohkan Masih para nabi, melakukan kurban, dicontohkan masih para nabi berhaji, bahwa betul. aku membasuh tanganku Masih akan tanda melempar- suci melempar daripada salah dan aku berjalan mengelilingi Masih mesbahmu melempar ya Tuhan. jumroh, Ini ajaran meniup sudah batu. dilakukan oleh para nabi. Nah sekarang menyembah manusia ada nggak? Ada ritual nyembah manusia nggak? Dulu-dulu. Mana ada Ada. menyembah manusia? Lah Yesus kamu pikir cumi? Kamu bilang dulu, sekarang bawa lari lagi ke Yesus. Ini contoh, Bung. Ini contoh. Kami melakukan ritual yang memang sudah dilakoni oleh para nabi. Sekarang ada nggak para nabi nyembah manusia? Mana? Nggak ada. Memang nggak ada. Lalu kenapa Anda praktekkan? Kenapa Anda praktekkan nyembah manusia? Karena nubuatan sudah digenapi. Paling pintar ente. Kan udah digenapi, ya toh. Paling pintar ente. Nubuatan udah digenapi, ya kita menuruti. Nubuatan nyembah manusia. Iya, Yang ada terserah. nubuatannya, ya, dengarkan. Yesaya 66 23 nubuatannya semua manusia akan datang sujud beribadah menyembah kepadaku, bukan menyembah kepada manusia. Ya kan udah Ya, dijelaskan. pasien apa lagi? Pasien apa lagi saat ini? Ini pasien mana ini? Lihat gusimu itu lagi bernanah. Sopan ke rumah orang, woi. Oke, jadi Anda pintar, Saudara Ari. Yang lain diam. Saudara Ari pintar. Kau itu tidak menghargai orang lagi bicara. Jangan sampai Jadi Saudara Ari pintar. dengar dulu, coba dengar saya bicara. Maria hamil itu lewat Roh Kudus, tapi bukan Roh Kudus menghamili Maria. Itu kuasa Roh Kudus sehingga Maria itu hamil. Pintar. Menurut Jadi yang membuat malaikat- Maria hamil apa?
Yang membuat Maria hamil apa? Itu kuasa Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang menghamili dia. Pemahamanmu terlalu goblok. Oke. Kuasa Roh Kudus atau tidak kuasa Roh Jangan kuasa begitu, Roh Pak. Kudus, Jangan kuasa pakai Roh juga. Kudus atau Aduh. kuasa Theos? Di dalam ajaran kami bukan kuasa Theos. Theos itu apa? Kuasa Roh Kudus lahirnya mengandunglah Maria dan melahirkan. Yang memerintahkan Roh Kudus datang, yang memerintahkan Roh Kudus, yang memerintahkan Roh Kudus datang kepada Maria siapa? Ya Allah. Nah, Allah itu siapa? Theos. Allah itu yang pencipta langit dan bumi serta manusia. Saya tanya Allah itu apa? Allah itu apa? Allah itu apa? Bahasa Indonesia, Ya Allah, bahasa kau tahu Ibrani, Allah itu bahasa. siapa? Kau percaya Allah tidak? Yang disebut Allah. Saya tanya. Oh Allah. Ya Allah Ketahuan dengan sekarang. Allah itu satu, tidak beda. Tidak ada bilang Allah orang Kristen, Allah orang Kristen, Allah orang Islam, tidak ada. Apa pahami Pak? Oh, sama-sama. Sama-sama gitu. Sama aja Allah dengan Allah gitu. Bodoh. Bodoh tapi menganggap paling pintar sudah Pak, goblok. kalau Pak, kalau Anda pintar, tidak mungkin Anda memasukkan ke dalam tubuh yang Anda cintai itu babi dan guguk, Pak. Nggak mungkin. Kalau Anda pintar, oke, memasukkan cacing ke dalam tubuh aja itu nggak bagus, apalagi memasukkan babi dan guguk. Kok ngatain saya bodoh? Apa pahami dulu Pak? saya paling sok pintar goblok kok dipelihara. Kalau Anda tidak goblok, kenapa Anda makan babi? Jangan dibalas pantun banyak, Pak. Biar enggak jadi. Ini orang ini kenapa sih selalu mengeluarkan Iya, Pak. ajaran Tuhannya? Bro, jangan Pak Ari pintar. kasar-kasar. Pintar dia karena makan guguk. Iya, santai aja Pak Ari. Pak Ari, Pak Ari pintar Pak Ari. Boleh saya uji IQ-nya, pintar atau tidak? Boleh? Bapak kan ngatain saya. Berarti Bapak ketika ngatain orang berarti Bapak nggak seperti itu. Bisa kita uji Anda pintar atau Anda kabur? Anda kabur. Masih mau kau datang besok. Masih mau datang besok. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut. Silakan. Kenapa ya? Saya mau nanya minum dulu ya. kopi campur masaku dulu, pening saya. Lanjut. Kan nih kalau tuh dia PKK. Dipegangkan dah. Asara pika apa? Lanjut. Jadi Napa nawan dikiring? Buah. jadi Pada buah pakai tolonglah itu kalau diskusi- Wahyu Mak. tolong kalau diskusi jangan mengeluarkan penyerang personal gitu, nggak bagus lah kedengeran Ya, itu. karena gini Bang Adi, kedewasaan seorang itu kadang berbeda-beda. Iya, Tadi dua orang udah Wahyu ini Kristen atau Islam? Wahyu. Diam dia. Iya Pak Anso. Biarin aja dulu. Pak Anso kok bisa begitu ya Pak Anso ya? ya kan gini, sama aja kalau Bang Adi kalau dengar Nabi Muhammad di apa diejek atau diapain kan Bang Adi mungkin bisa menahan emosi, tapi teman-teman Bang Adi kan langsung kebakar kadang kan. Ya boleh marah dong. Kalau Nabi kami Ya, sama lah, itu diejek yang dari terjadi. begini Bang. Itulah yang terjadi gitu loh. Tapi saya kami ini Bang Juma nggak mengejek, Ketika datanya ada kita di Bible. berdiskusi, betul. Tapi mereka datanya ada loh. Yang di bawah Datanya juga nggak semua Islam kan. Itu Kalau juga gini ya Bang ya, ini saya kasih dengarkan contoh tadi ya, perdiskusian perdebatan itu ya. Panas telinga Gini gitu nih loh. Pak Hanso, saya kasih contoh tadi yang buat panas nih. Yang mati di salib itu Tuhan, betul? Ya, betul. Tuhan. Nah, kalau Tuhan jadi mayat, kan mayat ini kan tidak bisa apa-apa. Jadi ini Tuhan mayat. Artinya 3 apa? hari. Ya Kristen pernah kehilangan Tuhan 3 hari. Ini data ada. Nah, Bukan lagi bilang dia kehilangan. emosi gitu loh. Bukan kehilangan sebenarnya. Lah, mati toh. Yesus itu kan tiga pribadi, satu hakikat. Yang mati Jadi, siapa? Hakikat Yesus dalam tubuh fisiknya, tapi hakikat kealahan itu, keilahian itu tetap tidak akan pernah mati. Bro Hanso, yang tubuh Yesus itu Tuhan atau tidak? Iya, dia lah Tuhan. Oke, Tuhan. Nah, itu mayat Tuhan atau tidak? Iya. Ya berarti Tuhan pernah mati 3 hari. Kalau di konsep oneness iya, tapi kalau dalam Tritunggal itu
kemanusiaannya yang mati, tapi keilahiannya tidak akan Katanya pernah mati. kemanusiaannya yang Yesus yang mana sih? Ujung kaki sampai ujung kepala itu manusia. Tubuh fisiknya. Oke. Tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Iya, Tuhan. Ya Tuhan, berarti Tuhan mati. Ya bisa. Ya Tapi udah. dia akhirnya bangkit toh. Iya, bangkit mana nanti, artinya Kristen pernah kehilangan Tuhan atau pernah Tuhannya mati 3 hari kan gitu. Betul, ya. Nah, pertanyaannya Bang Juma tadi itu, Justru kalau disangkal dengerin itu dulu, yang Bang. salah. Oke. Pertanyaannya adalah waktu Tuhan mati 3 hari, siapa yang menjaga alam semesta? Nah, balik lagi hakikat Allah tadi kan Tritunggal, ada Allah Bapa. Oh, berarti ada Tuhan satu mati, masih ada Tuhan yang lain menjaga. Gitu. Oke. Konsep kan. Jadi Tuhan pada satu dasarnya mati, Allah ini itu Bang. nggak mungkin Pak mati Kenso, toh. Pak Hanso. Tuhan satu, Tuhan satu mati, ada Tuhan yang lain yang menjaga alam semesta. Nggak gitu. Lah. Makanya kan Bang Andi tahu Tritunggal. Gitu. Iya, yang mati Tiga- Tuhan. tiga Yang Bentar, Bang. keesaan. Kita to the point aja. Ada Tuhan mati satu, terus masih ada Tuhan menjaga alam semesta. Bukan 3 oknum, bukan. Loh, yang mati Bukan ya, ada kalau 3. udah mati ya mati, Pak. Jadi gimana? Memang agak sulit menjelaskan Tritunggal Memang pada sulit orang. karena dipersulit. Loh, karena gimana ya, guru menjelaskan ke murid tidak 100% semua murid di kelas mengerti gitu loh. Gimana Caranya bisa, kan Pak? berbeda-beda. Yang diajarkan oleh guru ini tidak terkonsep dengan baik, hanya berdasarkan doktrin yang tidak ada dasarnya. Ya guru guru bingung, butuh- murid bingung. Butuh keahlian Gitu. dalam menjelaskan gitu loh. Bahkan pendeta Pak pun Hanso, sampai menjelaskan detik ini, Tritunggal. Pak. Sampai detik ini, kita dengerin baik-baik. Sampai detik ini konsep Trinitas itu belum bisa satu pun manusia bisa menjelaskan dengan baik. Ya, Nggak bisa. setuju, betul. Makanya masih misterius, Makanya Pak. itu keluarlah orang-orang kayak Bang Andi ini gitu loh. Ya, Karena- 4 nggak orang, apa-apa. Pak Hanso. Menanyakan itu untuk menajamkan kita gitu loh. Pak Jadi Hanso, semakin tajam. 10 orang menjelaskan Trinitas, ya Pak, jawabannya 20, Pak. Bertentangan Iya, semua. iya, betul. Serius. Betul, karena Nah, itu. memang Nah, benar pada Nah, kenyataan. kalau Anda menjadi guru di sekolah yang satu mengajarkan lain, Anda menjadi ada lagi guru sekolah yang lain, murid-murid ini keluar lagi mengajar bercabang semua, akhirnya apa? Iya. Lumpuh total, Pak. Lumpuh total. Semakin Ya kabur itulah, malah. justru ketuhanan semakin sulit dijabarkan, semakin sulit didefinisikan. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Justru Yesus itu Karena- menyederhanakan, Pak. Waktu dia mengajar di Bani Israel, dia menyederhanakan. Sema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ya. Ehad. Yesus berkata, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa, satu, tunggal. Yesus ngomong gitu, nggak tritunggal ya. Betul, betul. Nah justru ajaran Yesus ini ditritunggalkan oleh orang-orang, akhirnya pusing sendiri. Sederhana toh, Pak. Sederhana. Kenapa sih nggak mau dengerin Yesus gitu loh? Nah sekarang kita salaman Pak Anso. Mari kita salaman. Kalau mau mempermudah, ikuti ajaran Yesus, Sema Israel itu udah selesai. Nggak ada tritunggal lagi. Iya, Nah, Yesus utusan, ini diutus Bang oleh Andi. Allah Bapa di surga. Bang Selesai. Andi survei seluruh umat Kristen dikatakan Kristen karena dia menyembah satu Allah, yaitu Yesus. Dari mana? Bapaknya Yesus siapa? Enggak, Yang mengutus Yesus siapa? Nggak disembah. satu. Jadi inkarnasi Allah itu ya Yesus itu Bang Andi. Ya begini Bang Hanso, yang disembah itu yang mengutus Yesus atau Yesusnya yang diutus yang disembah? Sederhana loh ya. Menyembah mengutus melalui yang diutus, paham nggak? Oke. Jadi kalau mau menyembah pengutus Melalui- harus melalui Yes, Yesus gitu ya. Betul. Oke. Yes, Objek masuk. penyembahan siapa? Yesus. Lah, katanya melalui objeknya Bapak. Loh, nggak nyambung berarti. Bang salah Andi. lagi nih, gimana sih, Pak? Menyembah gimana tadi? Aduh, ribet kali lah kalian memikirkan itu. Gampang kali mendefinisikan itu. Nah, Nggak ribet nggak sebenarnya. dapat dari tadi. Jadi ada Gimana? pengutus, begini Pak Anso ya, ada pengutus, ada yang diutus. Yang disembah yang Ya. mana? Menyembah pengutus melalui yang diutus. Nyambung. Jadi sembahan dua. Simpel, Jadi sembahan simpel. dua. Satu. Lah, saya ulang ya. Tak ulang lagi ya. Ya. Menyembah pengutus melalui yang diutus. Oke, yang Karena disembah apa itu oke. konsepnya? Karena Oke. manusia nggak Oke, bisa
bisa langsung gitu loh. Nggak menyembah yang diutus. bisa. Salah. Apa gimana? Menyembah pengutus melalui yang diutus. Oke, artinya yang disembah adalah pengutus. Yes. Yang diutus nggak disembah. Loh, nggak nyambung lagi. Lagi mana sih? Padahal pelan-pelan ya. Coba Pelan-pelan ulang. ya. Ya, coba. Menyembah pengutus gitu melalui yang diutus. Stop. Bisa nggak? Stop, bisa. Yang Coba diutus diulang. yang diutus disembah nggak? Iya itu yang diutus itu yang disembah. Lah, coba ulang lagi Menyembah kata-kata kamu nak. pengutus, Coba, ya. menyembah pengutus gitu melalui utusan gitu aja loh. Oke. Yang utusan ini disembah nggak? Iyalah. Jadi pengutus disembah juga? Cukup. Loh, gini loh, gimana sih Bang? Nah, gini aja, saya Sulit ya? persempit. Heran. Pengutus dan diutus sama atau beda? Sama. Oh, sama. Baik. Samanya di mana? Ya karena hakikat Allah itu kan roh. Gak Sama mungkin ya. roh itu menampakkan diri, nanti dikira gundruwo gitu. Oke, sama ya. Oleh karena itu, Ya udah nggak usah sama. Saya kasih enggak dulu. biar clear gitu loh. Jadi Silakan. yang ingin menampakkan diri nggak langsung nongol, nanti kaget. Oke, Maka baik, dia gantian. perlu inkarnasi Pengutus. sebagai manusia. Pengutus diutus sama. Sama. Saya tahu pengutus itu tidak punya fisik. Oke. Bang Handi, aku bisa bicara enggak? Bentar dulu bang. Sebentar. Sebentar, aku sebentar. makin Sebentar ribet lagi. lah dengar kalian. Aku bisa bicara enggak? Bentar Soal dulu Trinitas bentar, gimana? belum kelar saya. Pengutus itu tidak punya fisik. Ya. Yang diutus ini punya fisik, sama atau tidak? Iya, sama. atau tidak? Sama. Satu punya fisik, satu tidak punya fisik sama. Inkarne. Dengerin dulu bang. Satu tidak pakai baju, satu pakai baju sama. Bukan gitu, nggak cocok. Oke, satu punya fisik, Yesus Gini aja, punya gini aja. kepala. Dengerin dulu. Satunya Yesus roh, ini, satunya Bro, fisik. Nah itu cocok. Yesus ini punya kepala sampai kaki. Ya. Bapak tidak punya kepala sampai kaki. Betul? Karena betul wujudnya Sama bukan- atau tidak? Karena belum berwujud. Sama atau tidak? Ya Yesus esensinya ini, sama. Esensinya sama. Yesus ini jenis kelaminnya laki-laki. Pernah bertumbuh kembang di dunia. Bapak tidak punya jenis kelamin dan tidak pernah disusui oleh Bunda Maria. Sama atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti Bapak dan Yesus Iya B. bisa dibedakan. Beda. Tidak terpisahkan. Betul. Beda. Itulah beda ya. Tritunggal. Tadi Anda Beda. mengatakan dari awal sama. Aku hakikatnya. Aku merujuk ke hakikat. Saya substansinya oknumnya gitu loh, maksud saya dulu oknum. Oke. Oknumnya beda. Nah, kalau oknum beda, pengutus dan diutus, yang disembah yang mana? Yang diutus. Oh berarti oke, yang diutus yang disembah yaitu Yesus yang disembah, pengutus di surga namanya Bapa tidak disembah, betul? Nggak gitu konsepnya. Lah, gimana sih kok sulit amat? Jangan dibikin ribet Pak Ansor. Yang sulit Bang Andi. Yang sulit Anda yang Bang sulit nggak mau jujur, Bor. Andi. Loh, Jujur lah, Bro. pakai Mudah konsep loh oneness ini. ya. Iya mudah. Mudah loh. Kita pakai konsep oneness ya. Jadi Allah Konsepannya yang lebih parah lagi loh. Nanti Bapak yang Iya. tertikam. betul. Bapak Nggak yang apa-apa. nete. Betul. Oh, parah Nggak itu. Nama ketawa orang nanti. Ketawa orang. Bapak yang mati. Nggak betul. Nggak apa-apa. Menurut Samuel Siahaan, memang pernah kita kehilangan Tuhan selama 3 hari. Mau kayak gitu. Nggak. Begitu dia orang mati kok 3 hari Bapak itu. Berarti surga kosong dong kalau Ya iya kan menurut Wanes. itu oneness setengah mateng bro. Kalau oneness yang benar. Setengah mateng lu bikin telur. Jadi di kalangan oneness pun juga bingung gitu loh. Nggak Ya, sama itu satu dia. sama lain. Ya itu tadi kita kembali ke Aku bisa esensi. bicara enggak ini? Kalau nggak bisa keluar, aku keluar aja lah. Ya, silakan bang, silakan bang. Silakan Bang, mau bicara apa? Kita bahas satu-satu dulu ya. Kita jangan nggak usah melihat kemana-mana. Abang tadi, Bang Handi tadi bahas apa? Trinitas. Itu dulu, satu-satu dulu. Apa yang mau kita bahas dulu? Bapak dan Yesus sama atau beda? Itu. Berarti konsep Trinitas ya kan? Ya, Bapak dan Yesus sama atau beda? Ya Tuhan, maksudku gini, itu kan Bapa dan Yesus kan itu termasuk konsep Trinitas, biar saya jelaskan, gitu maksudnya. Ya, silakan aja.
Oke, gini ya. Di dalam kekristenan dipercaya 3 pribadi, oke? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dah. Gini, saya kasih sama Abang Handi satu perumpamaan, oke? Ada sebuah ini dibilang kita perumpamankan ini sebagai tentara, oke? Ada sebuah jenderal, dah. Ada sebawahnya letkol, oke? Itu kan sama-sama tentara, oke? Datanglah jenderal ini di dalam sebuah peperangan, oke? Diutuslah letkol ini supaya dia mengamankan daerah itu, oke? Apakah setiap orang yang prajurit yang ada di peperangan itu harus melapor ke jenderal atau ke letkol dulu? Kan gitu. Pasti melalui letkol itu baru ke jenderal. Oke. Roh Kudusnya, bagaimana Roh Kudus itu? Oke, gini. Dalam apa ini? Dalam jenderal letkol, dalam peperangan itu ada sebuah posko. Oke. Setelah letkol itu dipanggil jenderal untuk menghadap jenderal, kembali ke batalionnya masing-masing. Kita punya posko. Di posko itulah kita masyarakat yang tertindas itu bisa tenang, bisa terjamin keamanannya, gitu loh Bang. Apa susahnya sih? Udah stop ya. Kan gampang gitu. Analogi Anda saya balikin. Ya. Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu coba masukkan kepada jenderal, letkol, dan prajurit. Yang mana Bapak di sini dengerin dulu gantian lah. Kamu kan ngomong, kamu tadi bicara loh, saya dengarkan. Gitu ya. Udah, lanjut. Anda mengambil analogi itu tadi, oke? Jadi saya mau tanya kepada Anda, yang mana yang jenderal, yang mana yang letkol, yang mana prajurit antara Bapak, Putra, dan Roh Kudus? Silakan kasih pangkat sama mereka bertiga, silakan. Oke, gini, dalam sebuah penciptaan, oke? Kok lari ke penciptaan sih? Baiklah. Langsung aja, yang mana jenderal, yang mana letkol, yang mana prajurit, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Kau yang tanya, kau yang jawab. Ini saya balikin analogimu ini. Analogimu saya balikin. Dengar lah makanya. Iya, langsung. Kalau kau yang nanya, kau yang jawab, apa gunanya aku di sini? Kau perlu jawaban kan? Pertanyaannya apa? Nih, kau bilang kan, jelaskan dulu yang mana jenderal, mana letkol ya kan? Ya makanya dengar dulu. Makanya dengarkan dulu pertanyaannya, kau salah dengerin ya. Analogimu bro, ada jenderal, ada letkol, ada prajurit, ada Bapak, ada Putra, dan Roh Kudus. Yang manakah jenderal antara Bapak, Putra, dan Roh Kudus? Yang manakah yang letkol antara Bapak, Putra, dan Roh Kudus? Yang mana yang prajurit antara Bapak, Putra, dan Roh Kudus? Silakan. Makanya aku dengar dulu, aku belum siap karena tertulis di perjanjian lama ada juga, gitu loh. Udah, dengar dulu baik-baik. Oke, dalam penciptaan, baiklah kita menciptakan. Saya nggak nanya itu, Enggak nanya itu. Enggak nanya itu. Mendingan Anda diam saja. Saya nggak mau mendengarkan orang khutbah gereja. Pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Coba ulang. Udah, kau yang jawab. Coba ulang pertanyaannya dengan analogimu itu loh. Apa yang kau tahu tentang kekristenan Allah? Analogimu saya balikin, bro. Analogi Anda saya balikin. Jawab. Gimana? Menurut konsepmu dulu. Ya, oke, saya ulang lagi ya. Ya, saya ulang dulu. Ya, saya ulang analogimu nih. Dengerin baik-baik. Kalau memang aku nggak bisa menjawab, biar aja kau yang jawab, kan gitu. Gimana? Analogimu saya balikin. Ini analogimu saya balikin. Ada jenderal, ada letkol, ada prajurit, ada Bapak, ada Putra, ada Roh Kudus. Gitu. Bapak ini jenderal kah, letkol kah, prajurit kah? Putra ini jenderal kah, letkol kah, prajurit kah? Roh Kudus ini jenderal kah, letkol kah, prajurit kah? Lu jawab analogimu itu, masukkan ke sana. Oke, jangan diputer-puter. Kau kan di Alkitab. Ya, menurut mula dulu gimana? Jangan nanti aku yang jawab, kau yang jawab juga. Nah, ini analogimu ini saya balikin. Iya, kau jawablah dulu apa yang kau ngerti. Aku nggak bisa. Ini saya mengerti tadi analogimu. Oke, saya mengerti analogimu. Tritunggal itu adalah analoginya jenderal, letkol, prajurit yang sedang berperang. Kan begitu. Nah, makanya konsep Trinitas, ada Bapa, ada Putra, dan Roh Kudus, kau analogikan kepada pangkat-pangkat yang tadi. Makanya saya tanya balik, siapa jenderal di sini, siapa yang letkol, siapa yang Roh Kudus, antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mana ini?
Iya, dari memang gini, pertanyaan kalian ini dari abad ke abad juga kalian tanya. Masalahnya kau Nah, nggak ini saya paham. baru tanya hari ini analogimu. Ini analogimu saya balikin. Analogi yang mana kau balikin? Analogi bukan- jenderal, letkol dan prajurit. Itu artinya bukan membalikan analogi. Itu artinya jelas yang mana jenderal mana letkol. Kau tahu ada membalikan analogi maksudnya Dan gimana? siapa suruh lo bawa begituan? Siapa suruh lu menjelaskan Tuhan lu ambil kepada kepangkatan TNI? Nggak nyambung. Aku kasih perumpamaan samamu. Kau ngerti? Ya perumpamaannya siapa yang jenderal antara Bapak, Putra dan Roh Kudus? Siapa yang jenderal di sana? Makanya kalau aku menjawab, jangan kau yang motong. Kau dengar dulu baik-baik. Ya langsung Aku dulu tidak sebutkan datang ya. saatnya. Siapa yang jenderal antara Bapak, Putra dan Roh Kudus? Silakan. Bisa kau jawab, bisa kau jawab. Masuk Pertanyaannya apa? dulu. Pertanyaannya apa lu mau jawab? Enggak, tahu aku ngerti aku pertanyaan. Masukku. Apa? Coba ulang pertanyaannya. Coba ulang. Kau jangan memotong. Coba ulang pertanyaannya. Bisa enggak? Kau jangan Coba memotong. ulang. Itu aja dulu. Ya coba ulang pertanyaannya. Coba ulang. Oke, kau tanyakan gini. Apa? Aku kan kasih perumpamaan jenderal, letkol dengan prajurit, oke? Oke, yang maksudku, yang kau cocokkan nih siapa jenderal, siapa letkol gitu, maksudmu kan? Biar kau jawab dulu, jangan kau potong. Kau nggak dapat analoginya nanti. Atau gimana artinya perumpamaan Pertanyaan itu, kau sederhana, tahu bro. nanti. Dengerin sekali-kali ya. Satu aja pertanyaan. Siapakah jenderal antara Bapak, Putra dan Roh Kudus? Silakan. Bisa nggak aku jawab? Jangan kau potong. Ya, sebut nama dulu baru terangkan. Kau udah tahu namanya, ngapain kau kus tahu lagi? Allah Bapa Saya Putra dan Roh ulang. Kudus. Udah. Siapakah jenderal antara Bapak, Putra dan Roh Kudus? Kita deal-dealan dulu. Kalau aku menjawab, bisa nggak jangan kau potong. Saya Kau potong ngerti. kalau kamu nggak jawab daripada khutbah gereja mending diam. Aku yang jawab tadi apa kau bilang langsung kau potong. Apa pertanyaannya? Gini, Silakan. aku capek loh. Gini. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan kalian itu kenapa lari ke mengimani sana? Taurat, Zabur dan Injil. Kenapa lari ke sana? Kalau memang kalian mengimani, kenapa harus kalian tanya lagi? Kenapa Gitu lari loh. ke sana? Ini Karena Bapak, aku Putra dan menjawab Roh Kudus. Siapa yang jenderal? Wes, siapa yang jenderal di sana? Siapa? Analogimu saya Udah. balikin loh. Bisa aku jawab? Ya, bisa aku silakan. jawab? Bisa nggak kau Siapa? toleransi? Ya siapa? Siapa itu menunjuk nama? Siapa itu menunjuk nama? Bisa Siapa nggak? jenderal di sana? Bisa nggak? Siapa dulu, jenderal Mbak, biar aku antara Bapak, Putra dan Roh Kudus? Siapa? Gini loh, aku pertegas sekali lagi ya. Kalau kau nggak ngasih aku jawab waktu untuk menjawab, berarti kita nggak deal ini. Ngapain aku di sini? Ya Kalau udah kau turun nggak aja. bisa, Turun aja, Ada kamu nggak bisa jawaban. jawab analogimu sendiri. Kemakan analogi lo. aku bisa menjawab. Kau yang nggak Ya, ngasih silakan aku jawab. menjawab. Siapa yang jenderal antara Bapak, Putra dan Roh Kudus? Silakan. Udah nih, oke. Dalam kasus perumpamaan pun tadi, jenderal itu adalah Allah Bapa sendiri. Letkol yang diutus ke dalam peperangan itu Yesus. Oke, dalam sebuah peperangan itu ada posko tempat masyarakat yang tertindas. Siapa? Roh Kudus belum. Gini loh, dalam sebuah peperangan kan kita ada posko pengamanan gitu kan. Roh Kudus belum dapat jabatan. Roh Kudus belum dapat pangkat. Roh Kudus belum dapat pangkat. Ya makanya kau dengar dulu. Ada rupanya pangkat di situ posko. Posko ada pangkatnya enggak? Oh jadi Roh Kudus posko. Oke, Roh Kudus posko. Ini kan perumpamaannya. Gimana sih? Ya Kau dengar umpamamu dulu Roh baik-baik. Kudus posko. Oke, Roh Kudus posko saya tulis. Oke, silakan gini. lanjut. Oke. Oke. Jenderal itu mengutus letkol. Nah, Kita ambil ayat Alkitabnya ketika Tuhan Yesus dibaptis. Kepada dialah aku berkenan. Inilah anakku, kepada dialah aku berkenan. Oke. Jenderal itu adalah Allah. Oke. Diutuslah letkol ini. Itulah ayat Alkitab tadi, oke. Setelah dia mati, dia kembali ke Bapa. Jadi intilannya gini, dalam perumpamaan ini jenderal ini memanggil letkol itu kembali. Oke. Jadi di mana letak Roh Kudus ini? Oke. Roh Kudus ini adalah poskonya. Artinya poskonya gimana? Dalam pengertian Roh Kudus itu adalah penghibur. Di dalam suatu posko, kalau kita berperang itu kan, kalau posko kita kan di situ kenyamanan, ada obatnya, ada makanan, ada kan gitu. Sampai sini paham kau? Ada yang mau kau tanya lagi? oke, dengerin bro ya. Apakah letkol setelah dia kembali berperang, apakah letkol bisa menjadi jenderal atau sama dengan jenderal letkol itu? Silakan. Dalam dunia tentara kan, kalau memang baik letkol ini menjalankan tugasnya, apa nggak bisa dikasih pangkatnya lagi? Gitu loh. Oke. Jadi Pasti letkol dapat ini bisa, penghargaan loh. bentar, letkol ini bisa menjadi jenderal ya.
Kenapa nggak bisa kalau diangkat jenderalnya? Baik, sekarang ini pangkat Yesus sudah setara dengan Bapak yang jenderal atau masih letkol dia di surga? Oke, kenapa dibilang setara? Oke, gini. Jawab Dalam dulu, dua Alkitab jawab tertulis, dulu. Ada tertulis. Dengar dulu. Aku Jawab akan dulu, Bu. kembali Saya ke ulang rumah Bapa pertanyaannya. dan aku Saya akan ulang, duduk saya di ulang. samping Allah Bapa. Setelah Yesus naik ke surga, selesai melaksanakan tugasnya di muka bumi menjadi letkol berperang gitu, naiklah dia ke surga ketemu jenderal. Nah, sekarang pangkat Yesus ini sudah jenderal kah atau masih letkol di surga? Ya mas, sudah jenderal lah. Maksudku gini, jenderal Oke, sudah kan ada jenderal beberapa dia, bintang. lanjut. Nggak cuma bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nggak mungkin Ya, langsung sudah jenderal apa. dia, lanjut. Ngerti nggak maksudnya jenderal? Jenderal itu bukan hanya satu pangkat. Ada beberapa itu. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Gitu loh. Oke, sekarang Yesus jenderal bintang berapa di surga? Aduh, aku itu ceritakan perumpamaan loh. Ya biar perumpamaannya nyaman gitu loh. Yang penting gini. Biar Di perumpamaannya atasnya nyaman bro, Yesus biar Bapa. jelas gitu loh. Di atasnya Yesus itu Allah Bapa. Oke, jadi Ada mana lebih Alkitab tinggi itu. sekarang gini? Mana lebih tinggi pangkat kejeneralnya Bapak dan Yesus di surga? Bapa lah. Oke, berarti yang berkuasa penuh di surga siapa? Bapak atau Yesus? Sekarang ini atau maksudmu gimana pertanyaan? Ulang Sampai pertanyaan. detik ini kita ngomong nih. Oh, gini. Hmm. Kan ku kasih tadi perumpamaan samamu kan. Ketika kau menghadap jenderal, bisakah secara langsung menghadap jenderal? Kan nggak boleh. Kau harus menghadap bawahannya dulu, baru kau diantar kepada jenderal. Tahu nggak maksudku? Enggak gini bro, dengerin dulu. Di surga itu ada Bapak jenderal bintang 4 lah ya. Yesus itu kira-kira jenderal bintang berapa ya? Kalau kita bilang bintangnya nggak, bintang berapapun jadi, yang penting Bapa di atasnya Yesus. Oke, Bapak di atas, begitu ya. Nah, yang mana yang maha kuasa? Bapak atau Yesus di surga? Yang maha kuasa itu Bapa. Bapak. Jadi Yesus tidak maha kuasa di surga. Di dalam ayat Alkitab ada dituliskan, aku memberikan kuasa kepadanya menjadi sama seperti aku. Kenapa Berarti juga sama? disebut? Iya sama. Jadi sama kemahakuasaan antara Bapak dan Yesus. Sama. Oke. Karena dia Baik, Allah Bapa baik, memberikan kuasa baik. kepada Yesus. Baik. Apakah Yesus ngerti, dan ada lepotannya lagi. sebentar, apakah kedua jenderal ini oknum yang sama atau oknum berbeda? Itu kan nama jenderalnya doang yang sama, tapi pribadinya kan ada 2 orang. Oke, 2 orang. Kali udah pas Baik. perumpamaan kok. Baik, artinya di surga ini ada jenderal, ada 2 orang jenderal gitu ya, betul? Analogi bisa pakai loh, biar jelas. Oke, di surga ada 2 jenderal yang oknum berbeda. Oke, oke. Nah, kedua oknum Ya, yang berbeda ini, yang manakah yang maha kuasa? Allah Bapa. Kalau Bapak, Yesus sendiri sebagai apa? Tangan kanannya apa Allah Bapa? Tangan Dia kan setara kanannya dengan dia. Bapak. Kalau setara itu nggak tangan kanan, bro. Mana ada tangan kanan setara sama bosnya? Ya kan sama-sama pangkat jenderal. Jenderal kan setara itu namanya. Oke, sama-sama jenderal setara gitu. Jadi Ya. oknum ini, di antara kedua oknum ini sama pangkatnya, setara kekuasaannya. Kan tadi dari awal kan udah aku bilang, Yesus itu di atasnya Allah Bapa. Tahu kok maksudnya setara? Ya kalau ini di mana? atasnya berarti nggak setara, Saprudin. Tahu nggak maksudnya setara di mana? Kan ku bilang tadi kan. Anda yang Allah ngomong Bapa. tadi nggak setara kok. Gini, kalau dalam bupati, kalau ada ajudannya, gimana? Apakah ajudan bisa pisah dengan bupati? Kan nggak mungkin. Ya tapi nggak setara dia. Kau menghadap bupati, kau ke ajudannya atau ke bupatinya dulu? Atau tentara aja dulu kita bilang? Ya lapor bupati, Kalau lapor kamu ajudan jenderal dulu tahu. lah. Tapi saya biasa kalau menghadap Ya, bupati, itu maksudku. tergantung bro. Saya kalau dekat bupati langsung aja ketemu. Ngapain lewat ajudan? Sering saya teman bupati saya banyak nggak pernah lewat ajudan, Kecuali telepon-teleponan. kau dekat sama bupatinya memang orang Ya yang kau justru kenal itu, bisa. makanya sekarang saya Ini tanya kan di surga. perumpamaan, ini kan perumpamaan, ya, Makanya ini di perumpamaan. surga ini ada 2 jenderal oknum yang berbeda, gitu loh. Nah sekarang yang maha kuasa siapa? Allah Bapa Allah dan Yesus Bapa. sudah berkuasa. Berarti Yesus jenderal tidak maha kuasa, menerima perintah dari Bapak, betul?
Cepat kali kau menyimpulkan gitu. Ya kalau begitu dibantah lah, silakan. Aku heran kepada kau, cepat kali kau menyimpulkan. Ya kalau salah simpulkan, Anda yang ngomong lah, bantah lah bahwa salah itu, gitu loh. Lawak kali kau tega. Maksud gini. Oke. King. Jenderal ini, Allah Bapa. Lagi lu ambil analogi Bapak kayak begitu, kena juga lu kan. Ya kau aku nggak kena. Kau dengar dulu, kau yang cepat-cepat menyimpulkan. Kau dengar dulu ini. Oke, silakan. Dan Allah Bapa memberikan kuasa sama menjadi seperti Allah. Makanya dia disebut anak domba Allah. Kau ngerti? Diperkuat lagi dalam teks ketika Yesus itu dibaptis. Inilah anakku, kepada dialah aku berkenan. Udah paham? Masih ada? Masih ada? Udah, Yang lanjut lah. disembah kedua jenderal ini yang mengampuni dosa siapa? Oh, itu beda cerita lagi tuh, beda cerita kalau pengampunan dosa. Kita bicara terlintas dulu. Oke, baik. Itu termasuk Enggak. penyalipan itu. Yang kedua jenderal ini di surga ini kan berbeda tuh pangkatnya. Yang manakah yang jangan mengampuni dosa deh? Yang manakah yang disembah? Ya Manusia. bebas, kau bisa menyembah Yesus, bisa kau menyembah Bapa. Oke, dua-duanya menerima penyembahan. Kenapa? Tunggu. Aku ada alasannya. Kenapa aku bilang begitu? Orang Yahudi itu menyembah langsung ke Yahweh. Kami Kristen itu menyembah langsung dari Yesus. Terus? Jadi ada dua sembahan di surga. Gini, kita dalam proses dunia ini dulu. Yahudi menyembah Yahweh karena dia nggak percaya Yesus, ya kan? Terus Kristen itu menyembah Yesus. Kenapa Kristen menyembah Yesus? Karena ada tertulis di dalam Perjanjian Baru, tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dah paham? Kalau kau tanya lagi, kenapa harus menyembah Yesus? Kenapa nggak kepada Bapa? Karena aku Kristen, aku bukan Yahudi. Kalau Yahudi langsung menyembah kepada Allah. Jadi Anda tidak menyembah Bapa yang Maha Kuasa, Anda hanya menyembah bawahan Bapa, begitu? Cepat kali lah kau menyimpulkan gitu. Itulah Tadi Anda ngomong makanya gitu loh. Anda nggak seperti Yahudi. Anda Kristen. Anda tidak menyembah Bapa yang Maha Kuasa. Anda menyembah ajudan, kan gitu? Itu kan perumpamaan. Aku membuat perumpamaan itu supaya kau ngerti. Perumpamaan hal-hal ini kecil. saya balikin biar kamu jelas, gitu loh. Kan udah aku bilang sama kamu tadi dalam Alkitab ada yang tertulis, tiada seorang pun sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Udah. Di mana itu tertulis? Saya tes kau. Pernah baca Bible nggak? Tertulis di mana itu? Yohanes berapa? Mumpun dia nggak dengar Yohanes 14:6. Coba dia. Tidak ada seorang pun yang sampai ke puncak Lanjut, gunung gantian. Bromo tanpa melalui Mbah Marijan. Apakah Mbah Marijan itu adalah Bukit Bromo? Ngambil analogi general. Udah ada. Pusing dia tuh. Berarti kalau Boleh gitu, pusing. berarti Satu kalau lagi. gitu Kau kan Gini. ahli Alkitab, nggak mungkin nggak tahu di mana ayat gitu ya. Buka lah, tinggal buka. King. Yohanes Gini. 14:6, Bro. Yohanes 14:6. Gini, tadi kan Tuhannya Yahudi menyembah orang Yahudi gini, Tuhannya Yahudi itu adalah Tuhan yang Maha Pencemburu. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang Maha Pencemburu. Tuhannya Yahudi itu cemburu loh. Nah, nggak boleh nyembah yang lain. Berarti nggak diakui kalau menyembah dua sesembahan. Udah. Nggak apa-apa, Dinda Alif, nggak apa-apa, karena Yesus itu Tuhan bukan untuk Bani Israel, itu Tuhan untuk Roma dan Yunani dan pengikutnya. Ya Paham? juga ya. Ini abang ini pandai ini. Itu beda. Yaudah, apa lagi mau kau tanya? Gini loh, ini pertanyaannya dari dulu, dari abad ke abad udah bertanyakan. Sebenarnya memang kalau kalian dikasih jawaban, kalau udah bebal, apapun nasihat nggak akan masuk. Itu loh. Makanya aku bilang tadi ku tulis komen, capek kali lah debat-debat seperti ini. Aku bilang, gampang kali sebenarnya. Ya kan? Ini kalau memang kau nggak percaya kepada Kristen, udah
kita itu memiliki Terakhir dari hanya saya, bro. beberapa persamaan Bro Kin, dengerin antara terakhir kita dari dan saya, Tuhan. sama mau minum. Terakhir dari saya, yang kau sembah itu, ya, yang kau sembah itu jenderal yang maha kuasa atau ajudan jenderal? Ya Tuhan, dari tadi panjang lebar aku nggak ngerti kau. Cemana nih maksudku? Udah aku kasih satu Nggak usah ayat, kita lebay, nggak paham. nggak usah lebay. Jelaskan aja. Dalam di Alkitab kan ada tertulis loh. Apa itu? Udah ada tertulis seperti ini. Tiada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Udah. Terus? Berarti aku menyembah Yesus. Di bawahnya Allah Bapa. Loh. Udah. Katanya bagaimana Anda bisa sampai kepada Bapa kalau yang Anda sembah adalah Yesus? Kan ada tertulis. Aku mengimani itu. Bisa kau bantah imanku? Iya, maksudnya Kan nggak mungkin. Kalau sesuatu yang dilalui itu artinya sesuatu yang ditinggalkan menuju kepada sesuatu. Paham tidak Anda sampai sana? Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Karebo Makassar kalau tidak melalui Bandara Hasanuddin. Apakah Bandara Hasanuddin itu adalah Makassar? Tak hebat, udah capek kali aku menjelaskan sama nggak paham-paham. Memang kalau dasar bebal nggak akan Apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Tidak ada orang yang sampai ke Monas tanpa melalui jalan. Apakah jalan menuju ke Monas itu adalah Monas? Udah. Iya, Udah. jawab. Jawab. Misalkan kau ada di satu daerah, oke? Kau mau menuju Nggak usah ke menganalogikan, kan pertanyaannya sudah jelas. Apakah ada orang yang bisa sampai ke Monas tanpa melalui jalan? Nah, pertanyaannya apakah jalan menuju kepada? Ini dulu. Jawab. Apa perlu informasi? Anda lebay kali dari tadi. Anda tadi terlalu lebay, seakan-akan Anda itu cerdas. Saya tanya, apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Analoginya gak pas, cuma yang pas tuh begini. Ini Ada pertanyaan orang, sederhana. gini, kalau Zuma mau nonton bioskop, apakah jalan? apakah bisa langsung masuk tanpa Diam dulu melalui Panso, proses biar King dulu Panso, tiket? biar King yang jawab Panso. Apakah jalan menuju Monas itu adalah? Apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Udah. Tidak seorang pun bisa masuk gedung bioskop tanpa melalui proses tiketing. Tanpa melalui tiket. Iya. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa tiket itu adalah bioskop? Iya, bagian dari bioskop. Betul. Ya, Kalau nggak beli parah tiket, Anda, nggak bisa parah masuk. Anda. Kalau kau pernah nonton bioskop, Nah, makanya coba. Apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Ya Pak King yang jawab, Panso diam dulu Panso. Pak King yang jawab, silakan Bro King. Udah, kau kasih dulu aku yang jawab, oke? Udah. Jangan kau yang nanya, kau yang jawab. Udah. Iya, jawablah. Apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Gini, kau pergilah ke rumah tetanggamu. Udah. Jaraknya 10 meter. Sebenarnya Hanya ada satu jalan. Sebenarnya, Bung, sebenarnya benar yang dikatakan oleh Al-Qur'an, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hanya ingin menipu, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Al-Quran itu nggak akan nyambung, bro. Kalau kau Tidak, bukan. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu tujuannya mau menipu, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Sekarang pertanyaan sederhananya, apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Jawab. Udah ada 2 perumpamaan sampai sekarang kau nggak paham. Pertanyaan saya apa coba? Tadi satu. Pertanyaan saya apa coba? Apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Sesimpel itunya jawabannya, tapi kau harus Pertanyaanku simple, tapi Anda tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena Yesus itu cuma jalan. Udah dijawablah. Iya, jawablah. Apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Jawab aja dulu. Iya kan itu gak termasuk jalan Monas, tapi itu jalan menuju Monas. Ngerti kok nggak? Iya. Tidak ada yang sampai ke Monas tanpa melalui jalan. Apakah jalan itu adalah Monas? Kau sendiri yang bilang jalan menuju Monas apakah termasuk jalan Monas? Kan enggak. Enggak.
Ya udah Ya kau sambungkan enggak kan? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di mana ada Trinitas di Al-Quran? Orang-orang Ditanya. kafir itu tujuannya ingin menipu, Alah, tapi bro, sesungguhnya mereka bilang hanya lah kau menipu bingung, diri bro. mereka sendiri. Trinitas itu tidak ada di Alkitab. Ya, Anda yang Kau pas bingung mau menanya jawab Tapi apa? kalau kau bandingkan dengan Al-Quran, itu nggak akan masuk. Pertanyaan saya, apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Monas tanpa melalui aku. Sekarang pertanyaannya, apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Sekarang ku tanya lu kau, kenapa kau masuk ke dalam Al-Quran? Ada kaitannya enggak? Karena saya melihat Al-Quran benar Jawab ketika lah. menyatakan orang-orang kafir itu menipu, Nggak bisa, tapi bro. sesungguhnya Nggak mereka bisa hanya kau menipu lakukan itu, diri bro. mereka Nggak bisa kau sendiri. lakukan. Siapa Kecuali yang kalau ada hendak di Anda Al-Quran itu tipu? Trinitas. Siapa yang Beda dengan hendak? Trinitas yang udah. Siapa yang hendak Anda tipu ketika Oke, Anda mengatakan jalan oh. menuju Monas itu adalah Monas? Oke, Siapa aku yang Anda jelaskan. hendak? Biar dulu, biar dulu, Anda Bang. menipu diri Anda sendiri. Bang Juma. Anda menipu diri Anda sendiri. Bang Juma. Kami hanya tertawa Kecuali aja. Di Al-Quran 1 menit dong. ada tentang Trinitas. Di Alkitab ada Trinitas, sama-sama ada Tidak. Trinitas dalam kitab kita. Baru Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu menipu, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri, tapi Bang mereka Juma, tidak sadar 1 kan menit. gitu. Mau dijawab Nah, nggak? sekarang ketika dikatakan bahwa apakah jalan menuju Monas itu Oke, adalah aku jawab. Monas? Aku jawab Silakan. pelan-pelan ini ya. Silakan. Analogimu tadi nggak tepat karena satu Loh. di situ dikatakan Loh, ini loh, bentar, loh. bentar, jangan dipotong. Loh. Monas Loh, tidak loh, loh. memiliki Oh. kebenaran. Monas Ada. tidak memiliki. Oh, salah Anda, salah. Yang Jalan dipotong. menuju Monas itu, dengarkan. Saya tahu maksud Anda. Jalan menuju Monas itu punya rambu-rambu. Belok kiri, lari ke Tamrin, kanan menuju ke Monas. Salah, Itulah salah. rambu-rambunya, itulah kebenarannya. Kalau Anda belok kanan, Anda ke Tamrin dan sampai ke Monas. Larinya ke Ayo. Tanah Abang dia. Ada hidup Mas, nggak? ke Tanah Abang. Ada Akulah hidup jalan. Ada hidup nggak? Iya. Ada hidup. nggak? Hidup jelas kalau Anda di jalan ada lampu merah, Anda nabrak, Anda mati. Kenapa ketawa? Pinter ngomong Kenapa ketawa? kali ini, Juma. Bukan setiap orang yang menyuruh aku, dengarkan. Pinter ngarang. Tidak setiap orang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya kebenaran. Oh. Tidak semua orang yang menyuruh aku Tuhan akan udah masuk beda ke dalam lagi. kerajaan langit. Itu beda Kecuali lagi. mereka yang Bro. melakukan. Beda Kecuali mereka yang dengarkan, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapak. Tidak ada orang sampai kepada Monas kecuali mereka mengikuti rambu-rambu jalan lalu lintas. Kau Kecuali baca dia dulu ayat mengikuti selanjutnya jalan yang apa tertulis. ditunjukkan. Hei, Pinter ngomong. apa? Kenapa? Loh, kenapa Iya, tertawa? iyalah. Oke lah. Yesus itu jalan kan? Saya tanya sama saudara, Yesus itu tujuan atau jalan? Anda layak kok, memang layak. Pantas. udah capek. Jagoan. Memang lomba mengarang nomor 1 dia, Bang. Pertanyaan saya Juara satu dia. mana yang mengarang di sini? Pinter ngomong. Akulah kebenaran. Apa kebenaran? Apa kebenaran itu? Apa kebenaran itu? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak ngarang-ngarang bebas. Yang aku katakan adalah firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk katakan. Aku kebenaran. Ya. Ketika aku Itulah berkata, salah itu bukan satunya dari kenapa diriku, Allah Bapa tapi dan dari Yesus Dia yang itu telah satu. mengutus aku. Kan kau belum baca Alkitab. Oh, nggak bisa. Yesus dan Bapa nggak bisa satu. Yesus hanya utusan yang menyampaikan apa yang kehendak, apa yang menjadi kehendak Bapa. Perkataan Yesus bukan dari dirinya sendiri. Pekerjaan Yesus bukan dari dirinya sendiri. Kedatangan Yesus bukan atas kehendaknya sendiri. Hayo, yang mana Anda mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu? Yesus maha berkehendak, Bapa tidak. Yesus tidak, Bapa maha berkehendak. Lanjutlah dulu. Kena kau sekarang kau buat. Lanjutlah dulu. Kena itu kau dia. buat. Udah? Nah, Tadi yang kau baca ayat Alkitab Apakah tadi jalan itu, menuju ke Monas adalah Monas? Kamu nggak kena di situ. Kamu nggak kena. Kamu nggak merasa Ayat kena. Alkitab Itulah yang yang aku tadi aku katakan. bacakan apa? Tetapi mereka tidak menyadari. Mereka menipu diri mereka, tapi mereka tidak menyadari. Al-Quran Kamu mengatakan menyebut itu. Alkitab loh. Tidak ada satupun sampai kepala Bapak kalau tidak melalui aku kan. Udah kena kau di situ. Itu Betul. kan Trinitas, bro. Nah, kenapa rupanya? Apa lagi gua mau kau tanya? Kenapa rupanya? Dia adalah jalan. Hei, dari mana Anda mengatakan dia Trinitas? Dia adalah jalan. Dia bukan Monas. Dia bukan tujuan. Dia hanya jalan. Kamu baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang tertera di sana? Apa katanya? Orang Israel semua harus tahu bahwa Tuhan telah menentukan Yesus sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia. Kan udah tertulis. Yesus di situ, perantara. Yesus Udah. jalan. kan? Udah. Iya,
Kan memang betul. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Jangan Anda so intelek tapi otak enggak ada isinya. Betul. Dengarkan saya baca. Ini saya nggak perlu bertanya sama Anda karena Anda tak mampu menjawab. Oke? Dengarkan, saya ngajarin Anda ini. Anda tidak bisa menjawab, Anda daftar masuk jadi murid Bang Suma. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Jangan tertawa dulu. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah, oleh Theos, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Theos dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Berarti Yesus itu hanya perantara, bukan dia adalah Theos. Dia hanya jalan menuju Monas. Dia bukan Monas. Tidak ada yang sampai ke Monas tanpa melalui jalan. Saya tanya samamu, apakah jalan menuju Monas adalah Monas? Kenapa kamu nggak menjawab? Kenapa? Gini, gak usah dulu kita jawab dulu jawabanmu ya. Gini, kau sudah menjawab Tadi udah dia jawab itu, dia menyembah ajudan. Udah. Dia udah menyembah ajudan. Udah tadi dia jawab. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Panas. Pengen nipu kita di sini, tapi sebenarnya Anda menipu diri Anda sendiri. Kau saja yang nanya, tapi kau kutip ayat Alkitab. Kau sudah menjawab itu. Ngerti nggak? Ya, Yesus itu perantara atau tujuan? Jawab. Yang dari tadi yang kau baca itu apa coba? Yang kau baca itu apa? Dua garis besarnya itu apa coba? Jawab aja. Bung, kamu ambil nomor kontak saya, kamu belajar Privat Bible ke saya. Oke, WA. Babak belur, tapi kau nggak tahu malu. Kau udah babak belur. Kutanya kau tadi bertanya, tapi kau baca Alkitab. Itu kan udah terjawab. Iya. Gimana sih? Untuk menjelaskan kepadamu yang tidak tahu Bible bahwa Yesus itu hanya perantara, jalan itu hanya perantara, bukan tujuan. Aduh, Bang Juma, logikamu di mana sih? Kau sudah bertanya, tapi kau sudah jawab dari Alkitab itu. Sebenarnya aku nggak capek lagi menjawab. Debat kusir. Ini debat kusir, dengerin dulu. Broking, dengerin dulu. Yang kau sembah itu Yesus atau Bapak? Itu aja. Berputar-putar. Kau tadi ngikutin aku kan bicara kan? Kenapa harus kujelaskan lagi? Enggak usah dijelaskan, langsung sebut. Yang kau sembah A. Bapak, B. Yesus. Aku Yesus. Oke, udah selesai. Menyembah jalan, udah banyak, Pak. Berarti menyembah jalan. Menyembah jalan dia. Kalau kau menyimpulkan gitu ya terserahmu. Kalau kau simpulkan itu Anda akan diusir oleh Yesus. Anda akan diusir oleh Yesus. Mana ayatnya? Enyahlah daripadaku kamu semua pembuat kejahat. Mana ayatnya? Matius 7. Mana ayatnya? Barang siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa akan diusir karena dianggap sebagai pelaku kejahatan. Enyahlah daripadaku engkau King Ucok. Usep. Apa ini? Salep? Engkau adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripada. Kau baca dulu ayat. Ayat selanjutnya apa tertulis? Ayat selanjutnya apa tertulis? Kutanya lu kau. Iya, Matius 7. Tidak semua orang yang menyeru aku. Iya. Kurios, maran akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan mereka yang tidak melakukan selain mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Orang itu komplain, Yesus, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat mengusir setan, bermujizat demi namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, jawab, semua pembuat kejahatan. Itu data selanjutnya. Udah. Ya, silakan. Perlu jelaskan. Silakan.
Jelaskan aja, lilit lidahmu, silakan. Jika kau menyebutkan Allahu Akbar apa tapi itu engkau lagi? merusak gereja. Engkau menyebutkan Allahu Akbar tapi kau berdemo. Engkau menyebutkan Allahu Akbar mana tapi ini? engkau melakukan kriminalisasi. Gimana Mas? Udah kepentok, nyambung itu. udah nggak nyambung. Daripada haleluya menjajah gimana? Nggak nyambung. Nah, kan nggak nyambung kan? Nah, haleluya menjajah. Nah, lo. Bagaimana haleluya menjajah 350 tahun? Bagaimana itu pendapatmu? Bagaimana? Haleluya menjajah 350 tahun gimana tuh? Diam ke kancing. Kekunci kan lu? Gimana itu? Kancing. Nenek moyangmu sebagian dibantai loh haleluya. Gimana itu? Kalian satu-satu bicara. Suara kalian macam kasih terus satu-satu. Kau dulu Bang Juma, bicara dulu kau. Ya lu ngomong sendiri ya. Yang diusir ini, yang di Satu-satu lu kalau bicara. Siapa yang ngomong ini? Yang diusir ini Kristen, Hindu, Buddha atau Islam yang diusir ini yang memanggil Yesus Tuhan. Matius 7. Kutanya lu kau. Kalau memang kau hanya Kristen KTP, tapi engkau tidak memiliki sifat Kristen Itu kau ada juga akan dibuang. konteks nabi palsu, Oke. pengajar palsu. Nah sekarang iya, nabi palsu dari buahnya kita lihat. Nabi palsu mengajarkan menyembah kepada Yesus. Itu pasti tuh. Iya. Nah sekarang pertanyaan saya, atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Jawab. Aduh, berputar-putar. Aduh. Kabur saja. Kehendak Roh Kudus. Karena mustahil menyebut Yesus Lari aja itu bang, Tuhan lari. Memang kalau nggak berat. ada Roh Kudus. Berat, memang berat. Jujur lah ya. berat. Kau Kalau sebenarnya sudah cuma ada Roh pusing. Kudus, kau pasti sembah Yesus. Cuma. Apanya? Saya tanya kepada saudara, atas kehendak siapa Anda menyembah Kehendak Roh Yesus? Kudus, kehendak Roh Kudus. Kan di Mana sudah tunjukkan? disebutkan. Tunjukkan di mana Roh Kudus. Ingat di dalam Matius 16. Bekerja atas kehendak Bapakku yang di surga. Iya, silakan. Udah. Silakan dalilnya, silakan dalilnya mana? King diam dulu King. Hanso mau menunjukkan dalil Roh Kudus yang memerintahkan Iya. menyembah Yesus. Dia Dalil. dulu King. Roh Kudus mengajarkan menyembah mustahil menyebut Yesus manusia. adalah Tuhan Yesus, silakan. kalau tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Begitu juga mustahil menghujat Tuhan jikalau ada Roh Kudus dalam dirinya. Oke. Mana perintahnya? Mana coba. Apa? Mana perintahnya? Tadi minta dalil, udah Kan saya dikasih. tanya atas kehendak. Dengarkan, atas kehendak siapa? Kan Yesus mengatakan, Bung, dialog sama saya Iya. itu harus menggunakan logika sehat. Logika. Matius 7, dengarkan. Matius 7, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, Iya. melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku Iya, yang di udah aku surga. bahas itu sama Bang Pertanyaan Alif. saya, Itu untuk nabi palsu, atas untuk pengajar kehendak palsu. siapa? Bang Jun. Jangan nabi palsu Bang kalau Jun. Anda sendiri Bang, izin bentar, Bang. Anda sendiri Bang Jun. kejebak di situ. Sekarang Bang Jun, pertanyaan aku saya, izin bentar, atas 5 menit kehendak ya. siapa Anda mempertuhankan anak Maria? Jawab. Bang Jum, aku izin bentar ya Bang ya, 5 menit ya, bentar ya. Iya. Aku izin bentar ya, 5 menit ya. Silakan. Nah, sekarang mana? Atas kehendak siapa kalian mempertuhankan anak Maria? Atas kehendak siapa? Mana kehendak Roh Kudusnya? Sembahlah Yesus. Mana kehendak Tuhannya si Bapa? Sembahlah anakku. Mana kehendak siapa? Jawab Pak Hanso, kehendak siapa menyembah Yesus? Silakan Bang. Udah dijawab, kita kan punya free will. Mau ditanya kehendak siapa ya kehendak pribadi gitu. Kita kan punya free will. Tadi udah dijawab. Nah, berarti kalian akan diusir karena melakukan sesuatu tindakan terhadap Yesus harus berkesesuaian atas kehendak Bapa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Nah, ternyata Anda menyembah anak Maria bukan atas kehendak Bapa yang di surga. Anda diusir. Siapa yang ngajarkan Anda menyembah Yesus? Nabi palsu. Siapa? Paulus. Selesai Anda. Oh, iya. Ada lagi yang lain? Tapi jawabannya Pak Hanso kehendak pribadi menuhankan Yesus.
Ya udah selesai, diusir. Itu jawabannya. Karena hanya ada satu kehendak, yaitu Bapa. Di luar kehendak Tuhan, di luar kehendak Bapa, di luar kehendak Theos, semuanya akan diusir atas kehendak siapa? Umat Islam mengatakan Yesus itu utusan Tuhan atas kehendak Tuhan yang datang kepada Yesus, yang mengajarkan Yesus utusan kepada Bani Israel. Kita nggak diusir dong. Oke, Diusir lah. oke. Nyala Apa? kalian Apa? sekarang Kenapa membuat kami diusir? kejahatan. Kan kamu nggak mengenal. Yang membuat Kamu yang nggak kenal membuat Yesus. kejahatan itu, yang membuat Kamu nggak kejahatan kenal itu, Yesus, bro. Kamu nggak yang kenal. yang- Kamu menolak karena salib yang- adalah kebodohan. Kau anggap kita ini orang bodoh yang semua. yang membuat kejahatan itu yang tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Oh, kamu Oke. melakukan kehendaknya. Kamu dibaptis. Enggak, Mana kan? perintahnya untuk dibaptis? Mana perintahnya Enggak. dari Bapak yang mengutus Yesus untuk membaptis? Jadikanlah Ada. semua bangsa muridku dan baptislah dia. dalam Bangsa nama Bapa, bangsa apa yang dimaksud? Bangsa apa seluruh yang dunia, dimaksud? Seluruh dunia. Oh, salah Anda. Anda itu- salah. Bangsa yang dimaksud di sini, dengarkan. Awah. Bangsa yang dimaksud di situ adalah Bani Israel. Parah Anda Kalau ini, bangsa parah. Israel nggak perlu Bro bilang Anso, bangsa dengarkan bangsa dulu saya, dong. Bro Anso. Ada nggak Siapa bangsa muridnya bilang? Yesus? Ada nggak bangsa muridnya Yesus bangsa Indonesia? Ada nggak? Ada. Nggak ada banyak cerita. Dari mana Bangsa-bangsa. Anda mendapatkan ilmu? Buktinya tergenapi, Bangsa-bangsa kan? apa? Buktinya Nih, tergenapi toh. Oh enggak. Tergenapi. Oh, seluruh yang dunia tergenapi mengenal. itu adalah nabi palsu menyesatkan banyak orang, dan nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Yesus. Oke, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayo, Yeremia 50 nomor 17. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan. Jadi kalau Anda bukan Israel, jangan pernah mimpi. Oke, yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Baca Yeremia 23 nomor 2. Domba adalah Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Nah, Anda bukan Bani Yakub, tapi Anda aku ngaku lebih dari sebagai Bani Israel. Yakub. Aku Bani Adam. Nah, inilah yang disebut Yesus serigala nyamar domba. Jawaban Anda itu jawaban orang putus asa. Enggak. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umatnya Bani Israel. Anda Bani Israel? Anda Bani Israel? Iya, boleh dikatakan begitu. Nah, inilah yang disebut serigala nyamar domba. Bani Israel. Malu tapi saya kalau saya jadi Anda. Pak Hanso ini Banjuma. Dia mengaku Bani Israel tapi KTP-nya Indonesia. Bani Adam, Bang. Bani Adam. Kita semua kan Bani Adam, ya toh. Masalah kalian mau percaya nggak percaya ya nggak apa-apa, bro. Iya, kita memang betul, kita Bani Adam, Nah, gini tapi loh ya. Yesus diutus Nah, kepada Bani siapa? Bani logika Israel. aja. Udah ada yang enak, kau cukup percaya nggak di laundry. Kau pilih yang di laundry. Ya sudah. Oh, nggak bisa, tidak bisa, nggak bisa. Ketika Ada, Anda mengatakan sudah. ada sekolah, dengar. Ketika Anda mengatakan di sana ada sekolah yang enak, tidak perlu belajar, tidak perlu praktek, tidak perlu hadir di sekolah, cukup beriman saja bahwa saya akan naik kelas. Apakah Anda bisa naik kelas sementara Anda tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut? Nggak Bisa, cocok, bisa gitu. nggak nyambung, bro. Ya nggak cocok, nggak nyambung, makanya Anda harus masuk sebagai keluarga. Makanya ada disebut Konsep, kaum Israel, umat bro. Israel, Bani Bro, Israel. Aku diutus hanya kepada domba. Anda domba? Bukan. Konsep akhirat jangan dibawa ke logika ke kehidupan, nggak nyambung gitu loh. Sekarang Kan aku tadi coba Anda tawarkan nih. Ada konsep. coba Anda pikirkan. Tak perlu laundry. Coba Anda pikirkan. Tapi kalian pilih Coba Anda laundry. pikirkan. Coba Anda pikirkan dulu. Coba Anda pikirkan. Kalau hanya sekedar mengatakan sesuatu tanpa data dan tanpa perintah dari Sang Khalik, untuk apa? Loh, Untuk itu apa? perintah Sang Kalau hanya Khalik, untuk bro. iming-iming saja. Nah, sekarang coba iming-iming. mana perintahnya? Mana perintahnya Yesus untuk Anda? Mana? Iya ada. Ikutlah aku. Mana, gitu. mana? Pikulah Tunjukkan. kuk yang Ya, kuberikan. Ikutlah aku. Yesus sedang berbicara dengan siapa? Yesus sedang berbicara dengan siapa?
Siapa? Ya enggak, saya tanya. Yesus pada saat berbicara di tengah-tengah Bani Israel berbicara dengan murid-muridnya. Muridnya orang apa? Muridnya orang apa? Kita yang percaya Yesus juga murid. Nenekmu kiper. Kamu aja yang nipu diri kamu sendiri. Kami tidak. Kami nggak bisa. Iya, Kami nggak bisa terserah, ditipu. bro. Kami nggak bisa ditipu. Tahu nih. Nah, sekarang Gitu makanya kalau berbicara jangan katakan kita. Kamu aja. Aku Henso nyamar sebagai pengikut Yesus, tapi bohong. Loh. Saya bukan Bani Israel. Ya nggak apa-apa. Padahal Kan itu poinnya. kebenaran udah di depan Kebenaran mata. Tapi kebenaran kamu apa? tolak. Kebenarannya aku diutus. Kebenarannya aku diutus berat, hanya kepada berat, domba Bang. yang hilang Bang dari Juma. Bani Israel. Gini ya, Aku diutus. Jangan gurui saya, jangan gurui saya. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Gini. Bang, Astaga. aku bisa menjawab. Coba. Gini. Coba patahkan argumen saya. Patahkan argumen saya yang berdasarkan pengakuan Yesus sendiri. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda umat Gini ya. Israel? Bang, biar aku yang jawab, Bang. Biar aku yang jawab. Anda umat Israel? Anda umat Israel? Anda umat Israel? Iya, saya tanya. Udah bisa Anda umat menjawab. Israel? Ya, udah bisa. Udah bisa Anda umat menjawab. Israel? Anda jawab. Anda umat Israel? Ku tanya, aku bisa nggak menjawab. Berkujawab. Ini Kalau aku pertanyaan, tanya, langsung aku- jawab. Anda umat Israel? Gini loh, ngapain aku menjawab kalau kayak Ngapain gini loh? Pertanyaan saya, udah bisa aku apakah menjawab. Anda umat Israel? Tidak bisa aku menjawab. 2, 3, 4, Kok hitung? 5, Nanti. 6, Tidak bisa aku menjawab. 7, 8, Apa yang 9, hitung apa? 10. Mana jawabanmu? Itu ngapa kau? Mana jawabanmu? jasmani. Dengarkan pertanyaan saya. Oke, aku Apakah jawab. Anda Bani Israel? Secara jasmani bukan, tapi secara rohani ya. Nah, udah selesai. Ini. Tepuk tangan dulu teman-teman. Istilah Israel rohani ada Hanson, Israel rohani. Udah ketahuan. Ya, serigala nyamar Aku domba. menjawab dulu, bisa nggak ini? Apa yang kau jawab? Pertanyaannya apa? Dalam Alkitab Bang Kris dulu, Bang Andi ya. Lanjut dulu sebentar. Ustaz Alif. Ada juga kepada aku domba-domba yang lain yang datang kepada aku. Di Alkitab ada disebut loh, domba yang lain datang kepada aku. Oke. Domba siapa itu yang lain? Saya tulis itu loh. Domba siapa itu yang lain? Itu siapa? Domba siapa itu yang lain? Domba yang lain itu baca Yehezkiel 11, Yehezkiel 34, Yehezkiel beda 37, itu. Ulangan 30, Mazmur Yehezkiel itu 107, perjanjian mana? Yesaya Perjanjian 11. mana? Dengarkan. Yang disebut domba adalah Bani Israel, Bani Yakub yang berserak ke seluruh penjuru bumi. Baca Iya. kitabnya Yahudi. Jadi, Berarti domba ayat yang di luar termasuk dengan kandang. domba yang lain mana? Domba di luar kandang itu artinya Bani Israel yang sudah berserak kemana-mana. Ngerti? Jadi yang di dalam kandang mana? Yang di dalam kandang yang hidup bersama dengan Yesus pada saat itu di Galilea, di tanah Yudea, di Nazaret. Paham? Sementara Bani Logikanya Israel di sudah mana? berserak. Hei, logikanya di mana? Di mana? Anda baca Domba dalilnya yang dong. di dalam kandang itu sampai kemana-mana. Domba yang ada di dalam kandang adalah Bani Israel yang hidup sesama dengan Yesus, tinggal bersama dengan Yesus, bergaul bersama dengan Yesus. Sementara dia diutus kepada domba yang hilang. Domba yang hilang itu berserak sudah kemana-mana, ke timur, ke selatan, ke barat, ke utara, udah berserak. Makanya muridnya ke-11 dikatakan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada semua bangsa dari muridku. Apa bangsa muridnya itu? Bani Yakub, Bani Lewi, Benyamin, Ruben dan seterusnya. Mana? Bani Adam. Bani Adam. Wah, penipu. Sebentar, ini yang ngomong si Gembel Elit. Gembel Elit yang ngomong. Yang tadi bro, dia ganti akun. Gembel Elit. Iya tadi udah naik kan, suaranya sama. Sama suaranya itu. Oh gitu, enggak mas. Oke. Yang jelas ini kesimpulannya sore ini ya. Kesimpulannya sore ini berdua ini, satu menyembah utusan, kedua itu perintah dari dirinya sendiri menyembah utusan. Itu kesimpulannya. Oke. Ketiga adalah bahwa mereka mengaku Bani Israel tapi Israel rohani. Ya terserah. Kalau itu memang kesimpulanmu, terserah abang.
Dan Tapi memang gini, begitu kan jangan tadi kau ngomong sebutkan begitu ayat kamu, Al-Quran. gimana sih lu? Kalau kau masukkan nanti ke Al-Quran itu nggak nyambung. Yang Kalau kau memang sembah itu siapa? imanmu, Nah, orangnya itu nggak bisa ada, bantah tapi ada lagi suara. kesimpulannya. Itu bisa, terserahmu. King, Karena coba gini, kau, dalam King, Alkitab sebentar, tertulis King, seperti ini. Orangnya sebentar, nggak ada, King. tapi ada suaranya. King, kau turun dulu, habis itu naik lagi, King. Soalnya di sini Nggak ada kamu orangnya. nggak ada orangnya, di sini ada suaranya. Turun dulu, King, baru naik lagi ya. Keluar dulu Ya. dari TikTok King, baru masuk lagi. Turun dulu sebentar, baru naik lagi. Jadi Tadi gini dia ya, udah jawab. Yang dia sembah adalah utusan, yang dia sembah adalah ajudan. Bang Andi, Udah. aku mau Nah, tanya. menurut Pak Hanso, menyembah ajudan itu, menyembah utusan itu atas perintah siapa? Perintah diri sendiri, ya sudah. Kan gitu tadi. Selesai toh. Kenapa sih masih dipersulit? Nggak tahu. Saya nggak bakal ketawa kok kalau nggak lucu. Yakin? Kalau Ya. kalau memang itu kepercayaan abang, itu nggak apa-apa. Itu Tapi kepercayaanmu memang tadi, kau yang ngomong kok. jika engkau memiliki iman sebiji sawi, Dia sendiri yang engkau selamat, ngomong. bro. Dia sendiri percaya, Iya, kenapa kalau waliin itu ke memang orang? iman, Ada engkau aja nih selamat. orang nih satu nih. Kalau itu memang imanmu, kau selamat karena ada tertulis loh. Udah. Yang kau sembah itu, ayo. yang kau sembah itu Yesus atau Bapak? King. Nggak penting sama aku itu karena analogi abang itu yang Nggak aku penting bantah. lagi. Kalau memang itu kepercayaan abang Nggak selamat. penting loh. lagi. Tadi udah ngomong nggak penting sekarang, gimana sih lu? Sekarang yang abang bilang tadi apa? Gimana? Siapa yang kau sembah? Utusan gitu kan? Enggak, kok yang kau sembah itu loh. Bapak atau Kalau Yesus? abang memang percaya gitu, abang bisa selamat. Apaan sini engkau orang ngomong bahasa memiliki Indonesia yang nggak iman nyambung nih? Betawi, engkau bisa mengatakan pindah gunung ini. Artinya apa? Berat, Kau memiliki berat. iman, Nah, engkau bisa sih. selamat. Bang Ging, terlalu berat buat mereka, apalagi sekelas Bang Handi atau Bang Juma, ketika dia mau ikut ke kita, itu perlu penyangkalan yang sangat dahsyat, Emang Bang. kamu bisa, Dan- kamu bisa dan mindahin. dia Memang akan- nggak bisa bang. Coba pindahin saldo yang ada Nggak di bisa. TikTok ke saldonya Bang Handi. Gini, Memang kalau udah bebal nggak bisa. Ya memang kalau orang bukan bebal nggak bisa. begini menyembah anak manusia susah Harusnya memang. bisa. Anak orang Bisa, yang tapi- lahir itu, ya Bunda Maria melahirkan anak, disayangi Bunda Maria, Bang Handi. disusui Bunda Maria, disekolahkan Bunda Maria, dirawat baik-baik oleh Bunda Maria. Lu Tuhan kan? Siapa yang nyuruh? Itu kita bahas dulu. Siapa yang Kita bahas. nyuruh? Ayo. Bisa Ayo, geger kita bahas, dunia, Nah, dunia siapa yang nyuruh apologet itu? akan geger. Nah, pasti siapa yang geger. nyuruh nyembah anaknya orang? Siapa yang nyuruh? Bang Handi dan Bang Juma Bentar, Bang. menerima Siapa Yesus siapa yang sebagai nyuruh nyembah anak orang? juru Siapa yang selamat. nyuruh? Coba Bang Handi, pasti geger. Diam dulu, Bang Hanso. Handi dan Diam dulu. Juma King. Siapa yang mengikuti. nyuruh lu nyembah anak orang? Siapa yang nyuruh? nggak ada yang nyuruh. Tadi lu bilang urusan pribadi, lu. Iya kan nggak ada yang nyuruh. Kalau nggak ada yang nyuruh terus kenapa lu sembah anak orang? Ya karena kan kita percaya gitu loh. Terserah kami, Ada Bang. Lu percaya doang. ada Kita serah kami, itu iman percaya. kami bidang Oh, iman kamu. Iman nih. Ya. Iya, itu iman kami. Kenapa rupanya? Datanya mana? Datanya mana di Bible? Menyuruh Anda menuhankan Kau anak kan orang. depan di Alkitab. Datanya Kau kan mana di Bible menuhankan anak Maria? Datanya mana? Memang nggak ada. Ya, kalau nggak ada lu ngarang namanya itu. Kan kau Itu yang namanya lu nyimpulkan, ngarang. kan? Itu namanya lu ngarang. Iya, kau yang nyimpulkan kan? Kau yang nyimpulkan kan? Ya lu yang ngarang. Kena kau sekarang. Kan kau yang simpulkan. Begitu. Orang kau yang nyembah anak orang kok. Nyari kena. Dia yang kena, Kena, malah kan? orang gimana sih ini orang ini? Gini. Astagfirullah. Kau yang nyimpulkan kayak gitu kan? Yang nyuruh kau King, yang nyuruh kau nyembah anak Maria siapa? Aku sendiri menyembah Tuhanku. Kenapa rupanya? Ya, datanya mana di Bible? Kalau kau nyembah anak Maria, mana datanya? Nih, gini. Kalau aku percaya sama Bang Juma, Enggak ada perlu begitu, aku mana membuat datanya? tanda Mana itu. perintahnya menyembah anak Maria? Mana datanya? Secara personal aku menuhankan Yesus. Kenapa rupanya? Ya Ada datanya masalah? mana? Siapa yang nyuruh lu? Siapa? Gak usah pakai data. Gampang itu. Enggak usah. Aku yang tua. Itu namanya acak adul. Itu namanya suka-suka. Kalau aku percaya Yesus itu Tuhan, Aduh, ada apakah juga aku orang harus kayak punya data? gini. Atau apakah aku buat data? Gitu loh. Jadi Bible Kalau nggak ada aku gunanya percaya buat sama kau. Pak Juma. Jadi Bible Atau gunanya gini, apa? Oi, Yang Bible lebih, gunanya yang apa lebih buat lu? intinya aja, yang lebih gampang. Bible Kalau itu aku gunanya percaya buat lu sama apa? pacarku, apa aku harus Bible punya- itu gunanya punya buat kamu pertanyaan, apa? Punya jawaban gitu. Gitu loh. Gak usah pakai Alkitab, gampang kali menjawab itu. Kalau aku udah percaya sama seseorang, apakah ada sebab akibatnya atau apakah perlu Oh, alasan nggak gitu perlu loh. pakai Alkitab. Karena kau nggak ngerti, Iya, nggak nggak pernah usah. baca. Tapi tadi kok kutip-kutip ayat Alkitab.
Coba Kenapa baca. sekarang, kan? Inilah akibatnya kalau percaya 1 Korintus 4 nomor 10 nih. Begini nih jadinya nih. Apa alasannya? Apa tertulis? Kamu bodoh karena Kristus. Di mana tertulis itu, woi? Kau ngarang-ngarang, woi. Nggak percaya Itu Ustaz. bacain 1 Korintus 4 nomor 10 gimana? Mana baca dulu? Itu tadi saya udah baca. Orang Kristen bodoh karena Kristus. Di mana tertulis? Pandai kali kau ngarang itu, bah. Wih, 1 Korintus 4:10 ngarang-ngarang kau. Gimana? Kerja sih. Tahu siapa yang ngomong? Di mana tertulis? Kau? 1 Korintus 4:10. Mana? Itu 1 Korintus 4:10. 1 Korintus 4:13 kalian sampah dunia. Udah baca aja kau. Baca aja kau. Kau usah, aku gak perlu membaca, kan kau yang ngasih ayatnya. Ya udah itu bunyinya. Apa tulisannya? Kristen geblek karena Kristus. Itu bunyinya. Sampah dunia kalian tuh. Ini nah kalau udah kalah debat ya. Nah terus itu bunyinya menghina siapa yang apa kalah debat? ini? Sekarang saya tanya apa Yesus menurut Yesus? Enggak, itu yang tertulis, Bung. Bukan kami. Sekarang apa Yesus menurut Yesus? Kita kembali ke tema apa Yesus menurut Yesus. Nah, apa Yesus menurut Yesus? Ya, kau tanya, Coba baca Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Di mana Yesus mengatakan Tritunggal di situ? Baca. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, bukan dua-duanya, bukan duinatur, bukan Tritunggal, bukan. Satu-satunya Allah yang benar dan Yesus hanyalah utusan. Itu Yesus menurut Yesus. Apa Yesus menurut Yesus? Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu bukan Tritunggal, bukan duinatur, bukan 100% manusia, bukan. Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Itu Yesus menurut Yesus. Dada. Mana Yesus mengatakan Tritunggal? Ayo kau jawab pakai datamu. Bang As, jikalau memang kau tidak percaya pada Yesus, tapi engkau percaya pada Allah Bapa, kau juga bisa selamat. Gak usah pakai Yesus dulu, pada Allah Bapa. Kau Yahudi dulu, kau bisa selamat. Kau turuti hukum Taurat, kau bisa selamat. Gak usah dulu Yesus. Udah. Menuhankan Jangan Yesus kalian selamat menjawab nggak? itu. Menuhankan Yesus selamat. Bisa nggak tuh di open can bacain 1 Korintus 4:10 bisa nggak? Iya, baca dulu. Biar dia Biar kau paham. baca sendiri. Kamu yang baca Tampilkan ya. dulu. Kamu yang Bes. baca ya. Ini aku tahu. Tampilin biar dia nih Ustaz. Dia nggak percaya kalau dibaca doang. Nah Nggak, itu. biar dia yang baca. Gedein bes. Baca itu apa? Agak jauh kondisi Bang. Kami bodoh oleh karena Kristus. Geser Bang. Udah. Kami bodoh oleh Udah karena itu. Kristus. Nah, Kamu ada Nah. dalam Kristus. Kamu lemah, kamu kuat, kamu mulia. Sampai pada saat ini kami apa? Tunggu, biar aku buka Alkitab dulu, enggak? ya nggak percaya ada di sini. Ketemu nggak percaya dia. Gimana? Makanya jarang-jarang dia baca Bible. Udah, bener kan? Kristen bodoh karena Kristus jadinya. Iya. Kecuali kamu coret, kamu kasih Jangan kau kamu kutip tulis satu sendiri. Alkitab aja. Kau baca selanjutnya. Loh, Yang kenapa jadi lagi poinnya baca adalah selanjutnya? Ngapain lu tinggalin itu? Tadi kau mengatakan kami ngarang-ngarang. Datanya ada. Bagaimana udah. tuh? Ya udah. Sakit nggak tuh? Aku persingkat aja ya. King, Kalau sakit kau nggak lu tidak baca percaya tadi pada itu? Yesus. Waktu lu baca tadi tuh sakit nggak lu? Enggak, biasa aja, B. Terus kamu bodoh ya? Ngaku bodoh karena Yesus. Gini loh. Nah, Kalau jangan kamu gini loh. memang tidak Lu akui dulu. percaya pada Lu Yesus. akui dulu. Lu ngomong dulu saya bodoh karena Yesus. Coba. Kau lawak. Kenapa kau paksa orang harus mengakui gitu? Nah, itu terbaca begitu tadi datanya. Itu memang tertulis di situ. Ya. Apa aku bodoh? Kan itu udah tertulis. Nah, berarti Yesus bodoh. Siapa yang bodoh? Kenapa gampang kali kau simpulkan seperti itu? Nah, itu tertulis. Alah, kau udah penistaan ini, bro. Lu penistaan gimana? Tampilin lagi kok nih. Tampilin lagi. Tampilkan lagi. Gak usah kau tampilkan. Memang kalau udah tertulis di situ ya nggak apa-apa. Berarti Ya, kau kenapa bodoh. rupanya kau Berarti kau bodoh karena. Nah, menurut data ini yang membuat kau bodoh siapa? Kau baca dulu lengkap. Aku Ya kau capek yang aku baca, menerangkan. masa kau nggak bisa Kau baca dulu lengkap. Indonesia? Nah, yang membuat kau bodoh Agak jauhkan siapa? dulu kameramu. Oke, aku bacakan kepadamu ya. Agak jauhkan kameramu sedikit. Sedikit aja. Tunggu sampai nampak semuanya. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Nah, Kutanya dulu kau. Gimana tuh? Surat Korintus ini ditulis oleh siapa kepada siapa?
Oh jadi siapa kepada siapa? Ya kamu percaya nggak ini ayatnya? Iya, aku percaya. Di situ tertuliskan kami. Kami itu siapa? Kamu itu siapa? Kalau kami itu termasuk kamu nggak? Aduh, gampang kali dia jawab itu. Bang Juma, Bang As, gampang kali. Itu kami itu siapa dulu di situ? Kan aku Kami kan itu siapa? arkeologi, ya kan? Kami itu siapa? orang Kami itu Kristen siapa? apa Muslim? Kami dan Dengerin kamu. dulu. Kami itu orang Kristen apa Muslim? Cepat kali kau simpulkan gitu. Nah kami di sini, kami dan kamu. dengerin kata kami di situ orang Kristen apa Muslim? Kutanya dulu kau, yang nulis Korintus itu siapa? Ulus yang Iya, iya kan kau Ulus, nulis. iya, Ulus. Iya. Iya, Ulus yang tulis, yang mempertuankan dia bilang itu bodoh. Mempertuankan itu buktinya. Kami bodoh karena Kristus. Jadi dia yang menjadikan Yesus. Bentar, dia menjadikan Yesus jadi Tuhan kan? Roma 14 nomor 9 kan? Nah itu. Mana? Oh, udah. Ambil logika kamu sekarang. Tampilkan lagi Ustaz, Roma 14:9 Ustaz. Ustaz Alif tolong Ustaz, dia baca lagi Roma 14:9. Jawab dulu. Jauh usah jawab lu bakal salah jawabnya. Masalahnya sama kalian Nah, apa? ini. Roma 14:9 lu baca dulu. Roma 14:9. Tunggu, lu baca dulu. Enggak, Kita ayat 9 enggak sampai. lu jarang baca Bible sih, Bro. Makanya sering-sering baca. Kan itunya aku bilang, kami bodoh. Ya. Kami itu siapa? Coba. Kami dan kami itu siapa? Kau yang mentuankan Yesus. Yesus tidak mempertuankan dirinya, tidak. Kau yang mempertuankan Yesus kan menurut ajaran Paulus. Roma 14 nomor 9. Sebenarnya Yesus bertuhan. Yohanes 2:4. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, Yesus menyembah apa yang dia kenal. Gitu loh. Dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan. Iya. Kata-kata Yesus itu untuk siapa? Kau kan Alkitab. Nah, untuk dia sendiri dia bertuhan. Nah, apa kata Yesus hukumnya? Hukumnya sebentar. Hukum yang ngomong untuk dirinya sendiri. Banyak di situ. Murid-muridnya ada. Farisi ada. Yahudi ada. Yesus punya Tuhan nggak gitu bilang? Iya, Yesus punya Tuhan nggak Yesus? Yesus punya Tuhan nggak? Yesus punya Tuhan. Ya, Yohanes 17 nomor 1. Yohanes 17 nomor 1 dia mendengar kata dia berdoa. Ya Bapa. Nah itu siapa itu ya Bapa? Nah, siapa dulu ya Bapa? Artinya ya iya, artinya Bapa apa? Tuhan. Kau tahu nggak apa artinya Bapa? Yang menciptakan langit dan bumi Allah Bapa. Allah Bapa kan? Iya. Theos. Kau tahu nggak artinya Allah Bapa? Bukan itu pertanyaannya, dengerin. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia kan manusia tuh. Apakah Yesus bertuhan atau tidak waktu ada di muka bumi? Dia bertuhan atau tidak, Bro? Hai King. Yesusnya waktu di bumi apakah Tuhan atau manusia gitu ya? Apakah dia bertuhan? Apakah dia mempunyai Tuhan? Apakah dia bertuhan? Ya. Itu pertanyaanmu. Ya. Oke. Yesus itu waktu di bumi itu termasuk masih menyembah Bapa. Oh, berarti dia bertuhan. Nah, itu. Tapi kenapa kau tuhankan orang yang bertuhan? Balik lagi kan lagi tadi tentang malah ketawa kemana-mana pasti kena. Ini bro. Aku tadi udah kasih perumpamaan, kau yang nggak dengar. Perumpamaan lagi ke jenderal, kena lagi nanti. Aduh, marah dia bro. Tadi yang kau bahas itu kami bodoh dan kamu bodoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan kamu itu siapa? Kau nggak bisa jawab. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami itu termasuk Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi dia bertuhan. Apa dikatakannya? Untuk siapa untuk dikatakannya? Untuk dia dan untuk murid-muridnya. Kan gitu. Nah, sebentar. Markus 12, 28 dan 9. Cuman satu hukum terutama di dalam Bible kalian itu. Dengarlah ya orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, termasuk Tuhannya Yesus. Yohanes 17 nomor 3 dia berdoa kepada Allah Bapa. Itu dia bertuhan. Ya apa Tuhan Yesus? Bapak. Kan sudah menyimpulkan itu. Pernah lagi. Tawa. Pertanyaannya begini, kenapa kau menuhankan orang yang mempunyai Tuhan? Kenapa? Saya nyuruh. Ya terserah saya lah. Terserah saya. Terserah saya. Kalau aku menuhankan Allah Subhanahu wa taala atau aku menuhankan Yesus itu kamu nggak itu takut hak saya loh. sama ibu bapaknya. Dia.
Iya. Ini memang hak kamu, bro. Silakan pakai hak kamu, iman kamu. Tapi jangan suguhkan kami yang lucu-lucu, karena bisa kalau lucu pasti kita tertawa, bro. Jadi mohon maaf kalau ada lucu kita ketawa, nggak mungkin kita nangis. Gitu aja sih ya. King, mohon maaf kalau kami ketawa kalau ada yang lucu ya. Maaf ya. Ketawa lah. King. Oh, apa? Maafkan kami kalau kami ketawa kalau ada yang lucu, nggak apa-apa ya. Ya, ketawa lah. Ya, makasih. Ya udah, karena menjelang maghrib nih semuanya ya. Indonesia Tengah udah maghrib, di sini menjelang maghrib Indonesia bagian pinggir udah maghrib. Udah maghrib. Hampir. Bang Ibes, bisa putar nggak video? Kena nggak kalau diputar video tadi? Sebentar, saya lagi di JNT. Waduh, sebentar doang, cepetan. Tadi Bang Juma tadi udah mengirim Silakan, videonya. Bang Zuma, dilanjut. Bang Juma, Edok Mualaf tadi udah mengirim videonya, itu sudah disahadatkan di Masjid Raya Pak Jayapura kalau nggak salah tadi itu. Alhamdulillah. Besok rencana disunat jam 8.45 waktu setempat. Gitu. Itu Mualaf bener tuh. Tanpa dibantu, dia mencari bantuan sendiri di sana begitu. Gitu. Ya, itu kan hak dia loh. Ya kenapa bukan saya nggak ngomong sama saya itu. Tunggu ya, Ibis putar dulu ya, sebentar ya. Oh, masih lama, setengah jam lagi. Saya lagi di luar. Sebentar. Oh ya, kalau begitu next ya, disimpan dulu datanya ya. Siap. Oke, ntar malam lah. Enggak, dikit lagi, paling setengah jam. Ya itu aja sih, King. Lu masih mau lanjut, King? Silakan, Bang Zuma sudah ada. Silakan lanjut, Bang Zuma. Bang Zuma udah sholat itu. Aku masih punya waktu jam 18 karena jam 18 aku shift malam. Kalau boleh nggak tahu kau kerja di mana sih, bro? Aku di Sumatera Utara. Oh ya udah. Itu pendeta yang tadi ada tuh Prof. Bes pendeta yang tadi katanya. Itu ada di bawah dia. Pendeta siapa tadi ya? Kalau gitu lanjut, aku persiapan dulu maghrib. Hanis Lebes channel tetap live. Maaf ya yang menonton, waktunya sholat maghrib. Jangan sampai terlena. Jadi kita close ini, close. Enggak, belum. Lu lanjut aja. Lu nggak sholat lu. Aku masih di sini. Bang Andi, Bang Juma, pamit ya. Makasih ya, Os. Ya. Sidik. Kemana? Iya. Jangan marah ya Sidik ya. Buka mute-ku dong Sidik. Aku di mute. Iya, makanya kalau kamu tapping di bawah jangan menghujat. Wah, pedih kalau saya balas gitu loh. Kalau saya tapping lebih ketampul kan, kamu udah nggak bisa lari lagi lain gitu kan. Ya, jangan balas baper, lain, lari lagi lain jangan gitu. Jangan baper Bukan, ya. gitu. Bang Anjo, fallback aku ya. Oke, siap bro. Bang Anjo, fallback aku ya. Siap. Oke. Cie, minta Aku udah fallback sama Juma kok. Sama Andi juga udah fallback. Aku udah kirim video yang aneh-aneh tuh. Biar enak kita lagi. Oke. Panso. Aku ya Bang Andi. Panso, kalau nggak ada salah nggak usah dimaafkan ya. Sama-sama. Ya. Ya udahlah, oke. Muter puyang lo kalau makasih ya ngomong. Bang Alip. Iya. Semuanya, ayo selamat sore. Sama-sama. Oke. Ya. Gua kasih topik nih, King. Oi. Lu ini sebenarnya itu kenapa sih kamu seperti ini? Siapa yang membuat kamu seperti ini? Dan nyaman nggak kamu seperti ini? Maksudnya seperti apa? Ya seperti sekarang ini. ini gue main bahasa begini pusing dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kira-kira King, ada keluhan kamu nggak sih selama kamu menyembah Yesus sebagai Tuhan? Lu ada keluhan nggak? Enggak, aku enggak ada keluhan. Nyaman. Caranya gimana sih menyembah Yesus? Caranya jangan mikir. Ya, Betul. kalau saya menyembah Yesus kan terserah saya. Atau Pak Bang. Terserah dia jawabannya. Ya hak saya lah. Kalau saya menyembah Yesus atau aku ateis atau menyembah Allah Akbar, kan nggak apa-apa. Terserah saya itu kan. Yang penting saya nyaman. Ya kan? Ya udah. Kalau kau makan babi nyaman nggak? Oh, itu jelas orang Sumatera Utara pasti tahu kenapa itu. Apalagi orang Batak. Woi, nggak semua ya, jangan bawa suku ah.
Ya kan saya loh. Ya jangan bawa suku bro. Ya maksud saya. Jadi nyaman ya makan babi ya. Nyaman. Itu babi itu kalau mau dimatiin diapain sih? Kan nggak ada lehernya. Ya dibunuh lah, dia apa lagi? Ya apa aja yang dia cara membunuhnya gimana? Ada yang melalui apa namanya? Bang Andi lo ini alasan panjang. Ini Bang Zuma kan ya. Iya itu topiknya sama Mandi dulu. Kalian dengar dulu. Kan tadi kalian bilang kan babi kan nggak punya leher. Ya, aku bilang cara bunuhnya ya dari bawah kepala. Kalau nggak di bawah kaki sebelah kanan. Kenapa harus sebelah kanan? Nggak boleh sebelah kiri ya? Nggak sopan Kalau kiri soalnya. kan beda. Kalau kanan kan langsung jantung kanan. Oh, kirain. Bes tadi kok kena Bennett ya Bes? Iya, selamat ya. Hah? Selamat. Kok kena Bennett? Saya ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa bro. Bang Handi monitor Bang Handi. Bang Handi lagi mau sholat, abang dah. Iya masih. Oh masih. Kemarin ini onta itu dikirim pakai apa? Tiki. Tiki. Oh iya aman. Woi, baru sih Pak Ya, Tiki, Bang Tiki. Zuma. Yes, iya dong. SK7 Handi dilawan. Apaan sih yang dikirim? HP lemah. Ada deh. Kepo. Baju batik mana Bang Andi? Baju batik, baju batik. Motif lepis. Baju mau mengikuti pelantikan salah satu pejabat teras di sana. Dia butuh baju batik yang dari Jakarta. Jadi kirimin lah. Dia butuh batik Jakarta yang motif Pekalongan. Ya itu. Kirain dikirimin yang soundcut itu. Bukan. Kan kalau kita mau ini mau iya kan gitu ya mau. Nah, itulah. Nah, kalian nggak ngerti, nggak sampai kalian. Berat ini, berat. Berat deh. Berat ini. Jalan adalah Monas. Nah, berat ini. Coba aku telepon dulu yang kemarin aku minta tolong kirim itu. Mungkin Pak Roh Halus ini minta tolong si itu tuh siapa sih namanya? Di apa ya? Diselusuri udah sampai mana itu? Bentar dulu. Iya bang. Ini kalau ditelepon langsung putus saya bang. Cara membunuh babi dengan baik. Siap. Membunuh yang ditusuk dari pantat sampai tembus ke poncong babi. Roh Kudus lagi di studio mana ini? Kalian jangan menghina. Kayak mana ya kalian? Kalian nggak boleh gitu ngomongnya, bro. Enggak, itu namanya Roh Kudus. Roh apa tadi itu? Roh halus. Maaf. Silakan Gurunda kalau mau dilanjut. Masih ada King Sop nih kayak. Ya, tanya aja. King Sop. Berenak biar sama-sama panas ini. Ya. Oke, King Sop. Suka dia. Yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu kan Yesus. Ya. Jadi yang membuat Yesus menjadi Tuhan itu siapa? Karena ada tertulis di Yohanes 1 ayat 1 loh. Enggak, dia kan mengaku di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus bagaimana caranya manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan? Mana Ya, caranya? Itu aja. Iya. Gini. Itu kan Yesus itu kan memiliki daging. Daging kan nggak bisa bersatu dengan Tuhan. Apa dibilang dia aku tidak bisa bersaksi tentang diriku kalau tidak melalui Allah kan? Itu artinya seperti ini. Dia datang memang ke bumi. Dia memang memiliki daging. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, Pak. Iya. Dia Kalau tidak memang dia tidak diizinkan Tuhan untuk bersaksi, dia tidak akan bisa seperti itu. Enggak, maksud saya bukan itu. Yesus itu tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, bagaimana caranya manusia yang lemah ini, yang tidak bisa berbuat apa-apa ini kok bisa menjadi Tuhan yang maha kuasa gitu? Siapa? Kok bisa? Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan yang maha kuasa? Ya. Gini, kalau memang kita mau sama-sama seperti Yesus, ya memiliki mujizat gitu,
Cukup percaya aja. Jadi kenapa bisa itu membedakan Yesus, ya kan? Kenapa dia jadi Tuhan? Sedangkan kita juga kalau percaya kepada Allah Bapa, kita kan bisa melakukan mujizat. Kenapa dia beda? Karena dia memang sudah diutus. Bukan itu Allah Bapa sendiri yang utus dia. Bukan itu pertanyaan saya. Pengakuan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pengakuannya. Nah, lalu teman Kristen mengatakan Yesus bangkit lalu menjadi Tuhan. Nah, yang membuat Yesus menjadi Tuhan ini siapa? Bapa itu sendiri. Bapa itu sendiri. Maksudnya? Karena ada tertulis di dalam Alkitab gitu. Iya. Aku duduk di samping di kanan Allah Bapa gitu kan. Iya, ya udah, dia menjadi Allah. Berarti Bapa sendiri yang angkat dia jadi Allah. Berarti Yesus yang manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa ini dilantik menjadi Tuhan gitu. Ya beda lah bro, kau simpel kali menyimpulkan seperti itu. Kalau kata lantik itu kan udah beda. Ya tadi kan dia bukan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kok bisa menjadi Tuhan gitu? Siapa yang membuat dia menjadi Tuhan? Iya, memang Allah Bapa yang menjadikan Tuhan itu, menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi kalau kau bilang dilantik itu beda, bro. Ya, tadinya kan bukan Tuhan. Pada saat dia tidak dapat berbuat apa-apa, dia bukan Tuhan. Nah, memang kutanya sama abang dulu. Memang Tuhan bisa nggak berpijak kepada bumi? Kan nggak boleh. Ya nggak bisa emang. Makanya Yesus bukan Tuhan, kan gitu. Iya, karena Yesus itu kan daging. Nama Yesus itu kan nama manusia. Yes. Nah, sekarang bagaimana caranya daging yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan? Memang nggak bisa, Bang Jum. Memang nggak bisa. Kalau daging dijadikan menjadi Tuhan nggak bisa. Nah, lalu bagaimana caranya Yesus ini menjadi Tuhan sementara dia daging? Oh, kenapa Yesus bisa diangkat Allah Bapa jadi Tuhan? Gini, pas dia sebelum lahir ke dunia ini juga, dalam kandungan kan udah tertulis di situ, malaikat datang kepada Maria, satu. Yang kedua, kan dibilang Yesus juga seperti ini, seperti kata abang tadi, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak melalui Allah Bapa. Oke, tanpa izin Allah dia tidak bisa. Oke, terlepas kenapa Tuhan itu, kenapa Yesus itu menjadi Tuhan, itu karena dia memiliki daging. Iya. Allah itu kan unsur roh loh. Berarti yang tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan karena ada yang melantiknya menjadi Tuhan, kan gitu? Iya, gini, dalam logika kita dalam Yesus waktu memiliki murid, apakah semuanya murid-murid Tuhan memanggil dia Tuhan? Kan tidak. Ada yang menyebut dia Rabi, ya kan? Ada yang menyebut dia guru, ada yang menyebut dia imam besar, ya kan gitu. Iya, dia kan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang dia menjadi Tuhan yang Maha Kuasa di mata Kristen. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan yang Maha Kuasa? Anda sudah menjawab. Tuhan Bapa. Berarti Yesus ini adalah bukan Tuhan yang dijadikan menjadi Tuhan oleh Tuhan Bapa. Kan begitu. Berarti di dalam pandangan Kristen ada Tuhan yang tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan. Gitu loh. Makanya ada dikatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Tuhan Anak ini adalah Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan bagi Kristen, kan begitu. Makanya di dalam kitab saudara 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti Tuhan Anda ada 3 gitu loh. Intinya gini aja. Ketika Yesus itu ada di bumi, dia belum layak disebut Tuhan. Iya. Ya. Dia belum layak disebut Tuhan ketika dia di bumi. Ya. Ketika dia sudah menjalankan penyalipan atau misi yang dikasih Allah Bapa lah kepada dia, penyalipan itu ya kan. Jadi dia kan bangkit. Jangan jamah aku katanya. Jangan jamah dulu, aku belum sampai kepada Bapa gitu. Nanti setelah sampai dia naik pangkat yang tadinya manusia biasa menjadi manusia Tuhan. Betul? Ya kalau abang menyimpulkan seperti itu, memang iman abang seperti itu, ya terserah abang. Tapi gini, gini, kalau tunggu bang,
Memang kalau abang menyimpulkan seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi gini, dalam Al-Quran kan juga disebut seperti ini. Yang menghakimi manusia nanti dalam hari penghakiman siapa? Ya kan Yesus. Dalam Alkitab juga seperti itu. Enggak ada Yesus menghakimi, enggak ada. Enggak ada dalam Quran, Jadi enggak ada. gini, waktu di dalam surga nanti, kan Muhammad kan Nabi Isa. Iya, Nabi Isa justru yang dihakimi nanti oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, wahai Isa, manusia biasa yang kuberi mujizat secuil, apakah kamu yang mengajarkan orang-orang ini menyembah dirimu selain aku? Nah, dia katakan, maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka, makanya kuusir, enyahlah daripada aku, kamu semua pembuat kejahatan. Kalian kan diusir nanti tuh, karena Yesus menyangkal kalian. Aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripada aku, kamu semua pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Ya karena dituhankan. Aku udah ngatakan sama mereka kok, hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan. Kenapa aku dituhankan? Udah aku bilang jalan menuju ke Monas itu bukan Monas, aku hanya jalan menuju kepada engkau. Tapi mereka keras kepala, malah aku disembah dengan berbagai macam propaganda dan silat lidah. Aku udah ngajarin itu loh Tuhan. Bahkan Bang Suma juga datang ke mereka, tapi mereka nggak peduli. Mereka mau menipu, tapi ternyata mereka hanya nipu diri mereka sendiri. Itu yang ada dalam Al-Quran. Nah sekarang coba Anda baca Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Perkataanku itulah yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Nah, perkataan Yesus yang akan menjadi tolak ukur keselamatan. Adakah Yesus berkata sembahlah aku? Enggak ada. Adakah Yesus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi? Enggak ada. Adakah Yesus mengatakan akulah inkarnasi Tuhan Bapa? Enggak ada. Enggak ada. Makanya dia menolak orang-orang yang mempertuhankan dirinya, termasuk saudara saya ini. Kami hanya meluruskan, Islam itu datang sebagai pembawa kabar gembira, sebagai peringatan untuk Anda. Islam itu kurang apa lagi coba? Memuliakan ibunya Yesus, memuliakan Yesus, mengangkat derajat Yesus setelah dijatuhkan, direndahkan, dikucilkan, dihinakan, dinistakan oleh agama Anda. Terkutuklah, ngambil keledai orang lah, terus apalagi diciumi lah sama bukan istrinya dan lain-lain. Matilah dia, digebukin, diludahin, ditampar dan seterusnya. Kurang apa lagi penghinaan kalian kepada Yesus? Islam datang memuliakan beliau, manusia yang lahir dari wanita yang suci. Di tempatmu, Yesus itu lahir dari wanita yang bertunangan. Lahir tempat yang udaranya sejuk, segar, asri, nan indah, di bawah pohon kurma yang segar-segar buahnya. Di tempatmu, lahir di kandang binatang, di palungan. Tahu sendiri kan kalau kandang binatang kayak mana? Kita yang tidak lahir aja jijik masuk ke kandang binatang. Ini ada Tuhan lahir di kandang binatang lagi. Kurang hina apa lagi itu? Belum lagi dia datang, mati lagi di atas tiang salib. Padahal kematiannya adalah propaganda. Baca Matius 26, baca Matius 59. Jelas sekali, Yesus mati atas kesaksian-kesaksian dusta oleh para imam-imam rabi-rabi Yahudi. Kami tidak. Dengan kemuliaan Allah menyelamatkan hambanya Isa, diangkat ke langit dan didudukkan di samping yang maha kuasa, di langit yang tinggi. Kurang apa lagi? Kemudian dia datang, untuk apa dia datang? Menghakimi. Kenapa dia menghakimi? Karena satu-satunya utusan Tuhan, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang datang kepada manusia, yang dilantik menjadi Tuhan hanya dia. Dia malu di hadapan Tuhan, maka dia datang. Enyahlah kau. Aku tidak pernah mengajarkan kau menyembah diriku. Aku mengajarkan kepada Maria, jangan kau sentuh aku. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada bapakku dan bapakmu, ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Saya mengajarkan kepada Bani Israel, ya Allah, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku. Abang malah mendakwah pada saya loh. Abang mendakwah pada jelas. saya. Betul. Memang iya. Memang iya, sebagai saudara saya mengingatkan. Ini pesan Yesus loh. Terakhir 30 detik. Ini bukan tentang apa kita. Aku kan sampai jam 6 kan. Aku bukan apa-apa. Aku kan mau tadi kan udah jelaskan aku mau shift malam kan. Aku jam 6 nanti. Oke, itu aja. Aku bukan aku ada nanti tadi komen nanti cabut aja kaburnya. Bukan ya, aku jam 6 nanti memang aku harus jaga malam. Oke, lanjut Bang. Oke.
Ini pola ini ketika kemudian Al-Qur'an datang di abad ke-7 menyampaikan bahwasanya di tengah-tengah ahli kitab muncul di tengah-tengah mereka orang zalim. Siapa orang zalim itu? Orang yang tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, tetapi tunduk kepada perintah manusia. Oke? Tuhannya mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Siapa yang mau didengarkan menurut Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel? Yesus. Dengarkan Yesus. Kristen mendengarkan Paulus. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dikatakan, sebenarnya abang itu pada saat dia jadi manusia. Lah, abang udah salah menyimpulkan loh. ya sekarang Paulus 30 detik terakhir. 30 detik terakhir. Di dalam pengakuan Yesus Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Oke? Nah, sekarang kalau Yesus datang, Anda ditanya oleh Yesus, wahai King Usop, siapa yang berfirman kepadamu, sembahlah aku? Apa jawaban saudara? Udah. Gini loh bang, aku mulai dari memang pertama abang bicara kan, aku membantah dulu sebelum menjawab ini ya. Gini, memang kalau abang sangkutkan dari Alkitab ke Al-Quran itu nggak kena bang. Di Alkitab dituliskan Yesus lahir di dalam palungan di kandang domba. Abang menyebutkannya di bawah pohon kurma. Itu aja udah jelas beda bang. Satu ya, itu nggak bisa disatukan. Yang kedua, abang bilang tentang Paulus. Jangan dengar perkataan Paulus, tapi dengarlah perkataan Yesus. Gini bang, kami Kristen tidak pernah mendengarkan perkataan Paulus. Sebab Paulus itu mendengar perkataan Yesus. Nggak mungkin lah Paulus saja mendengar tentang Yesus, kami mendengar dari Paulus ke Yesus, kan nggak mungkin, karena ada Alkitab gitu loh logikanya. Oke? Karena gini, kalau Paulus itu adalah salah satu kutipan ayat yang dibawa pendeta untuk berbicara depan jemaatnya. Apa yang perlu dikatakan, dicontoh dari Alkitab, dari Paulus itu sendiri, kan dia dulu penjahat, dia sekarang jadi kembali ke jalan Kristus, jalan yang benar menurut kami Kristen, ya kan? Kami nggak mungkin mendengarkan perkataan dia. Kami hanya meneladani dia. Kami mendengar riwayat dia gimana, perjalanan dia gimana, gitu loh. Oke. Terkait pertanyaan abang tadi. Ulangi tadi pertanyaan abang tadi bang. Udah lupa tadi aku. Ketika Anda ditanya siapa yang berfirman kepadamu, sembahlah Yesus. Nah, apa yang Anda jawab? Oke. Gini. Kalau itu sih saya tidak bisa jawab karena dalam akhirat kami tidak ditanya seperti itu. Loh, tadi Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa tadi? Iya, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Dengar bang. Memang Yesus mengatakan seperti itu. Itu kan yang menurut abang, yang itu kan tentang akhirat itu bang. Itu dalam penghakiman. Akhir zaman, bukan akhirat, akhir zaman. Iya, kalau akhir zaman menurut Alkitab tidak seperti itu. Makanya saya bilang tidak bisa saya jawab karena tidak seperti itu. Okay. Dengarkan. Coba baca Yohanes 12. Kita baca Yohanes 12. Iya, tahu. Itu memang perkataan seperti itu. Cuma gini, ketika abang tanya seperti itu tentang akhirat itu, aku nggak bisa jawab karena memang tidak ada tertulis di Alkitab. Siapakah imammu? Siapakah Tuhanmu? Nggak ada gitu. Bukan saudaraku, bukan. Yesus yang mengatakan gini polanya. Kristen ataupun Islam tahu Yesus itu pernah datang kepada Bani Israel. Ketika dia datang kepada Bani Israel, dia menerima firman dari Sang Bapa, Sang Tuhan. Kemudian firman ini disampaikan kepada Bani Israel. Dia mengatakan dalam Yohanes 17. Pertanyaan abang tadi. Iya, tunggu. Saya sampai ke situ nanti. Sedikit lagi, sabar. Ketika dia mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka Bani Israel. Sudah ada porsi Yesus
yang diterima dari Tuhan, dari Bapa yang telah disampaikan. Firman yang telah disampaikan Yesus itulah nanti yang akan menjadi pola penghakiman di akhir zaman ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Nah, Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu segala firman yang telah aku terima dan aku sampaikan kepada mereka, firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Nah, kaitannya dengan Anda, saudara saya, di antara semua firman yang telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel, tidak ada satupun firman yang memerintahkan Bani Israel menuhankan dirinya. Begitu juga kepada Romawi dan Yunani. Sekarang pertanyaannya, Anda saat ini menuhankan Yesus, maka pada saat dihakimi, Anda akan ditanya, mana firman yang membuat engkau mempertuhankan aku yang aku sampaikan? Mana? Perasaanku, seingatku saya tidak pernah menyampaikan firman, sembahlah aku. Kenapa kau sembah saya? Itu loh maksudnya. Nah, silakan. Oh, gitu. Iya. Oke. Saya klarifikasi dulu ya. Kalau memang itu nanti ditanya, kalau memang itu nanti ditanya Tuhan, oke. Kalau memang itu yang ditanya Tuhan Yesus kepada aku waktu di akhirat nanti, aku malah menantang Yesus. Serius. Kalau memang itu yang ditanya ya. Apa perkataan Abang Juma? Tantangan saudara gimana? Gini, Yesus, kau ngapain lahir ke bumi ini? Kalau memang itu harus kau tanyakan, gitu loh. Aku sia-sia aku percaya kepadamu. Itu pasti ku katakan pada Yesus. Tapi yang saya percaya pada hari ini adalah apa? Apa yang Anda percaya? Bukankah segala firman telah aku sampaikan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya penyampai firman. Aku datang bermujizat sebagai tanda bahwa aku dari Bapa, dari utusan dari langit. Terus kenapa kamu menuhankan aku? Karena aku lahir. Betapa banyak orang lahir ajaib selain aku. Melkisedek, Hawa, siapa lagi? Yohanes, siapa lagi? Ishak. Betapa banyak. Terus kenapa kamu juga tidak mempertuhankan aku? Kenapa? Karena pada saat mereka lahir tidak ada orang Roma. Pada saat mereka lahir tidak ada orang Farisi. Karena pada saat mereka lahir, pengajar dan penganut ajaran paganisme tidak sedang menguasai Bani Israel. Makanya semua konsep, semua data, semua dalil, semua dalih yang mengajarkan mempertuhankan aku itu ditulis bukan untuk Bani Israel, tapi ditulis untuk Romawi dan Yunani. Kenapa tidak ditulis itu untuk Yahudi dan Israel dan Yehuda? Kenapa? Karena Bani Israel itu sudah paham konsep tauhid, sudah paham konsep Tuhan. Mereka datang Nabi kepada mereka beruntun, mereka mendapatkan kitab suci beruntun, mereka dapat melihat mujizat Tuhan secara nyata. Maka tidak mungkin kemudian ada oknum yang membodoh-bodohi mereka dengan mengatakan Tuhanmu yang kamu sebut Adonai Elohim itu pernah lahir di kandang binatang dan menjadi mayat lalu bangkit menjadi Tuhan. Gak mungkin. Yang menulis itu adalah orang pintar, orang Farisi, orang terpelajar yang paham tentang Taurat. Jadi yang menuliskan itu bukan orang bobo, tapi orang cerdas. Makanya dia mengajarkan itu kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal, yang nenek moyangnya sudah mengajarkan penyembahan terhadap dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Makanya pada saat diajarkan kepada Romawi dan Yunani segera seketika menerima ajaran itu, rangkulan dengan ajaran itu, dan menjadikan ajaran itu sebagai agama resmi kekaisaran mereka. Bapak-bapak gigi begitu gigi sono. Dan urusan tei melepu. Denara kepeng. Kontrakan itu yang mengapakan lampunya itu. Oi, masih nyangkut lu. Masih nyangkut. Dia kabur nyangkut ternyata. King, masih nyangkut lu. Oi, King. Bentar bang. Saya di tempat kerja, bentar ya bang ya. Enggak, masih nyangkut kau. Bentar. Tuh, keluar dulu, turun dulu. Keluar dulu, King. Halo bang. Mano kanja kin rasa tak apa gurunda melantas. Oh udah ngantuk. Oh gini bang, Semangat mau datang, tiba kirimannya Bang Handi soalnya. Oh
Mana tuh? Begitu bro, begitu. Oh, berarti abang belum tahu istrinya apa ya, bang ya? Iya, iya, bang, ini keluarnya bang, keluar itu bang, karena masih nyangkut abangku. Kau kayak TV rusak bro, ada gambar nggak ada suara, turun dulu, keluar dulu. Allahu Akbar, masya. Ini juga ada yang mau tes. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Dituliskan oleh para sahabat, diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Nah, Rasulullah Muhammad SAW menerima pewahyuan. Belum tahu dia apa itu langit, apa itu laut, apa itu atmosfer, nggak tahu dia. Apa itu embrio, dia nggak tahu. Nggak paham Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu Taurat, apa itu Zabur, Mazmur, apa itu Injil, Rasul nggak paham. Apa yang diterima itu yang disampaikan. EGP urusan belakangan. Yang penting saya menerima wahyu dari langit, saya sampaikan kepada orang. Mau orang itu percaya, mau orang itu bisa membuktikan kebenarannya ataupun tidak, saya sampaikan apa yang terjadi. Al-Quran sampai ke zaman sekitar saat ini. Mau bicara bentar bang. Aku close bentar ya bang ya. Aku dari tempat kerja ini bang. Nanti kita janji jam 8 ya bang ya. Iya. Bang. Makasih banyak bang. Malam baik. Oke, silakan. Thank you. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam. Yakin. Oke. Orang mau percaya, orang tidak mau percaya, orang membuktikan ataupun tidak membuktikan, orang sampai kepada kebenarannya ataupun tidak sampai kepada kebenarannya, kebenaran telah datang dari Allah. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. Rasulullah tidak pernah pikir bahwa Al-Quran kelak akan menjadi santapan bagi orang-orang kafir. Banyak di antara mereka ingkar, banyak di antara mereka beriman. Tidak peduli ketika Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia mengatakan itu kepada semua manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah sekarang apa yang terjadi? Ternyata semua strata yang ditemukan, yang didapatkan, yang diraih oleh seluruh manusia tentang dia menjadi profesor, dia menjadi pakar apapun, itu diawali dengan Iqra. Membaca. Belum ada orang yang duduk semedi tanpa sekolah bisa mengetahui sesuatu, bisa mendapatkan titel hanya oleh karena ada Tuhan di dalam dirinya. Ada Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus sama dengan Tuhan. Tidak bisa kau paham sesuatu tanpa Roh Kudus. Begitu ditanya 1 tambah 1 sama dengan berapa, bingung. Mata kiri berputar ke kanan, mata kanan berputar ke kiri. Bingung dia. Rasulullah menyampaikan itu risalah. Disampaikanlah kepada seluruh umat manusia. Bergemuruh gelombang firman dari tanah Arab sampai ke penjuru bumi. Apa yang terjadi kemudian? Al-Quran berkesesuaian dengan logika. Al-Quran berkesesuaian dengan fakta. Al-Quran bersesuaian dengan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan kitab saudara? Wah, kasihan. Tidak ada yang bisa dijadikan acuan. Hancur. Nah, kenapa bisa demikian? Itulah bukti bahwa yang menuliskan itu, yang menjadi sumber itu bukan Tuhan. Nah, begitu. Jadi saya kira begitu ya teman-teman. Kenapa umat Islam itu percaya diri dengan Islam? Kenapa umat Islam percaya diri dengan Al-Quran? Kenapa umat Islam percaya diri dengan keyakinannya? Ya karena semuanya unggul dari semua aspek. Kita mau bahas apa di Islam itu? Semuanya kena. Saya kira begitu ya teman-teman. Siap. Oke. Lanjut. Bes. Sholat kali kayaknya. Ya itu mau diputar rekaman Ya, tadi itu. kenapa? Bisa diputar tadi itu. Bisa bang. Ya. Yang mana? Yang mana? Tadi dulu. Saya lihat dulu. Videonya saya lihat. aja, tapi suaranya Siap. kurang jelas itu.
Siap. Sebentar ya. Yang kemarin yang disolatkan Banyuma itu loh. Iya. Dodok yang di Papua Banyuma. Iya. Siapkan. Izin ya Gurunda ya. Saya lebarin dulu layar saya. 86. Siapa yang bicara itu yang dilebarin. Buset, Pak Sugi. Tesi. Ya, sekolah lalu. Baiklah. Apa kue beda? Nika mah bicara. Ini mah Mbak Peca ulun dah. Oh, fosilnya bagus. Masya Allah. Oke. Keren. Bukan ya? Agak tosi. Pasin, Pak. Ini di Masjid Raya Papua ini. Si Dedok nih. Cuma suaranya loh. Oh, dia yang nyari sendiri ya berarti ya? Nggak apa-apa, komentari aja nggak kedengeran. Dia dibantu oleh saudagar Bugis yang ada di sana. Masya Allah. Ya. Dia yang nyari sendiri tempat syahadat segala macam. Itu namanya mualaf. Ini namanya cek aja ya sih Pak. Tersinggung gama sih mana tahu mualaf. Itu yang bapaknya Buddha kemarin kan? Ya, betul Pak De. Kalau ini jarinya siapa? Yang mualaf ini ya. Jari kok kayak jempol kaki. Ya memang audionya memang nggak apa-apa, dikomentari aja. Jadi peralatan semuanya itu udah di cover di sana, termasuk besok insya Allah jam 8.45 waktu setempat disunat. Oke, cukup. Masya Allah. Masya Allah. Buset. Sama dah. Sudah lengkap banget itu buat debat freestyle sama kiamat. Itu siapa itu tadi yang duduk itu? Bang siapa? Jangan disebutin namanya. Paduka. Bang Berontak. Pak Berontak. Ini roh halus. Jangan. Paduka itu. Paduka. Itu suaranya kenceng banget tuh, keren nih. Coba tengok itu yang dipakai apa sih, suaranya kenceng. Coba nggak boleh kata rahasia pabrik katanya. Janganlah. Coba tengok. Udah, Ustadz Sugi sabar aja kan nanti mau ke Jakarta toh. Kapan? Iya toh? Ya nanti sabar kan, tinggal nungguin Ustadz Sugi. Besok pagi mau berangkat juga diberangkatin lah. Ustadz Sugi Pak. Mik 20 juta katanya. Wah keren nih.
Perasaan kemarin punya saya yang paling mahal nih, ada yang lebih mahal lagi nih. Wah, kacau ini. Gimana nih Bang Andi nih, Bang Andi? Ya kalah kita. Kalah ya. Soundcard 27 juta udah pernah dengar? Belum. Nah ini. Wah, keren banget. Suaranya nyung. Keren sekali bunyinya itu. Iya. Tadi dicoba itu tadi. Itu Pokoknya Bang, Akhi Juma wajib punya itu. Asidik kan nggak ada yang ngalahin suaranya kan, kenceng suaranya. Nah kali ini ada yang ini. Nanti kalau kantor kira-kira pada pulang orang-orang kan gitu ya. Saya datang sana jam 4 lah, jam 4 subuh. Kan gitu ya. Aman pokoknya ya. Iya aman, security tinggal security suruh angkat naik ke mobil selesai. Pak Sugi, Bibel berjalan, mantap. Emang ada yang lebih mahal dari alat kita ya Bang Andi ya? Lah, iya masih banyak Pak. Saya baru beli kemarin saya beli kemarin 16. 16 derajat. Satu Ustadz Sugi punya Ustadz Sugi 1,9, punya Ustadz Unggul 4,8. Wih, Nah, Ustadz Unggul itu jangan salah. Saya 17 ini. Asli 17, tapi 17 biji. punya Sidik 17, tapi 17 biji headsetnya yang kepake. Punya saya berapa, Dek? Ya suka-suka kau lah, kau yang beli, sebut aja. Si bilang nggak 50. Nanti menyusul audionya lah itu. Saya pikirin kemarin waktu saya nggak ada, itu aja. Audio menyusul nanti, cepet kok itu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi tapi ini pun udah bagus ini. Gurunda Zuma itu walaupun yang kayak headset yang nyampe kemarin sama yang headset sebelumnya semuanya sama suaranya sama semua karena kualitas mulutnya ditambah besar kualitas gitu. suara. Iya, enggak, maksudnya suaranya kayak Asidik kan. Asidik kalau lahir pas lahir mulut duluan. Tadi iya katanya. Mulutnya besar iya katanya. Astagfirullahaladzim. Enggak, Bang Sidik sama Bang Sidik sama Gurunda Zuma itu mau pakai headset kayak gimana juga tetap kenceng suaranya karena emang vibra suaranya ngebas. Pada gitu. saat lahir mulutnya duluan keluar gitu. Nah, kalau Sidik mulutnya duluan yang keluar. Kalau Bang Suma? Ya hampir-hampir sama deh pokoknya. Wah. Tutup dulu YouTube deh. Iya, ditutup Bang Handi. Terima kasih ya. Pada live nggak Pak deh? Enggak. Kalau Bang Nyuma yang nutup deh Bang Nyuma semuanya. Bang Zuma, ada pesan dari Roh Halus. Iya. Nanti mau dibeliin soundcard. Nggak usah, buka dulu di sini kejutan. Lu ngomong lagi lu. Udah. Apa sih? Kejutan nggak usah diomongin. Oh, baru paham lu. Mek deh. Nah, orang kejutan udah dibilangin duluan gimana sih? Nah kan yang ngomong kejutan siapa? Bang Andi. Padahal nggak ada apa. Ya nanti lah. Cuma mau nyampein pesen gitu loh. Apa itu? Nggak jadi ngambek gua. Salah ngomong lu, gue selidiki lu. Nih, gua nggak jadi. Orang mau nyampein pesen tadi udah nggak jadi. Itu dia. Punya aku udah nyampe. Allahu Akbar, takbir. Allahu quwata illa billah. Apaan sih yang nyampe apaan? Ini pakai kontainer katanya. Memang 10 juta letu. 10 juta letu, 10 juta. Ini dibukanya pakai linggis katanya. Parah ini. Keren. Apa Bang Andi? Apa sih? Apaan sih penasaran nggak mungkin kalau bakar Ya, gitu. Coba open cam di open cam. Ini. Keren. Tergantung yang bersangkutan sih mau open cam kita lihat bareng, kalau enggak tapi bagusnya sih di open cam ya. Iya. Biar nyata loh. Tunggu. Ya. Jangan ditutup dulu YouTube-nya, open cam dulu. Bojomu tak silih. Jangan nyanyi Pak De, aku masih live Pak De. Enggak, masalahnya jelek suaranya kok nyanyi pula. Ada yang mau ngirim salam kayaknya nih fans dari Makassar. Dari tadi minta ini permintaan. Tapi kayaknya nah waktu bawah nih Roh. Yaudah gitu, aku nih Roh aja nah aja biarin penasaran. Buka. Buka.
Bisa nggak ini dibuka? Alhamdulillah sudah nyampe. Kok Alhamdulillah. pakai kayu segala apaan sih? Itu artinya isinya berharga Pak, dia daripada Itu rusak. artinya, Kan di ini. Sat, tolong dibuka Sat. Buka. Oh ya, Gurunda, yang Erota Pere 2 Euro itu nih ga? Agi aseng. Yang itu loh, yang tulisan ini. Ayo ero, iya taper mau iya jolo. Bukan yang hiasan dinding itu loh yang kemarin saya kirimin Oh gambarnya. iya udah. La haula wala quwata illa billah ngiro. Kenapa ditaruh kerupuk? Buka dulu, buka. Orang-orang itu mau lihat. Gimana Iya. sih? Gimana sih? Bukan Siapa ini? Anak lanang ya? Anak lanang. Yang ini Bang Zuma Apa yang dengar tadi banting? Pakai Jangan cungkil, dibanting. dicungkil. Pakai apa kek? 10 juta Ro. Angka tinggi-tinggi banting. Nah, langsung apa itu nanti? Langsung kebuka. Aku akan semakin terbang. Kalau nggak tinggi. diginiin kan kemarin sih sebenarnya bisa nggak diginiin aja tapi dimintain ginian. Nah. Bang Andi ngirim-ngirim nggak ngomong. Apa ini yang dikirim? Ya kan kejutan. Ini ya, yang bilang di bawah laptop. Ini Bible ya supaya nggak penasaran, ini Bible tahun 3 Masehi. Emang udah ada Bible tahun 3 Masehi? Tengok aja bentar. Isinya ini Pak D, buku Tatang Sutarman. Itu dia. Ya jadi kita pelototin aja nih 4 jam ya, biar pegal tangan ini ya. Lempar ini HP lama. Nah, ntar lu bocah ambil dulu. Hati-hati Coba tangannya, Nak. Roh Kudus. Pakai alat, Nak. Jangan digituin, Nak. Dari atas. Ya, ambil alat. Apa kayak Bukunya obeng rusak. Tes. Ah, mantap. Pakai palu-palu lah. Mantap. Bojomu tak sile. Bojomu tak jurus karate, udah. iye. Gimana? Yen pena taka ora Hancur ini, takane. hancur ini kalau ini dipakai sancing ini hancur. Gimana itu? Kini aja kita sampai besok pagi. Dicungkil satu aja dulu. Cungkil satu. bisa itu. Tungkil pakai linggis. Kalau enggak pakai pisau dapur, ada enggak? Apaan sih? Udah ya? Jangan Udah ya? dulu. Jangan harus sampai kebuka, harus sampai kebuka. Ya Allah, Ustaz. Ya Allah. Pak Desugi kok penasarannya udah kayak bener-bener deh. Tinggal di video call aja ntar. Ya Allah. Enggak, ini kan live juga. Nanti saya mau tahu. Tuh Bang Suma masih belajar tuh. Kagak ngangka. Tuh Bang Suma juga punya papan tulis. Jangan dipikir nggak belajar. Apa Bang Suma yang kemarin itu tempelan dinding itu aman kok, ininya tulisannya aman. Ya alhamdulillah. Bahasa Iya. Bugis toh? Deh, tania. Tempelan dinding yang jam itu bagus juga loh itu. Siapa Yang sih? jam terus kaligrafi. Sedi juta setengah linero Sedi. Anaknya bukannya dibuka malah diseret-seret. Seret kemana lagi? Mana itu, woi. Gak nampak di sini. Aduh. Cepetan ini, saya 10 menit lagi maghrib ini. Siapa itu pakai tangan itu? Hati-hati nak, hati-hati nak. 10 menit lagi maghrib soalnya saya, cepetan. Allahumma sholli Allah. Mestinya tangannya Banyuma ini yang keras ini. Karena kan Bang Zuma itu kan jempolnya gede, ya kan, tonjoknya kan gede, jadi dibeliin biar nggak salah pencet gitu loh. biar nggak salah pencet. Ya anu. Tuh malam besok nggak muna. Obeng. Ada gurunda. Tuh malam besok nggak muna. Gak bisa obeng karena dia pakunya pakai paku beton. Mas Suni. Sini mana? Sini. Udah bisa kayaknya keluar itu kalau cuma satu bisa. Nah, coba. Diangkat aja bisa itu. Coba. Udah bisa keluar itu, diangkat naik bisa. Satu cukup. Jangan-jangan tabletnya Bang Andi yang dikirim nih, enggak? Enggak mungkin lah. Udah bisa diangkat Masa kayak. kirim barang second? Maka kirim Malu-maluin. Bang Zuma nerima barang second. Kagak lah. Jangan Hati-hati dari Pak pakunya, Indra ya? hati-hati paku keinjak. Dari Pak Indra ya? Bukan. Hei, Bisa. buka. Ambil cutter. Pelan-pelan.
Hati-hati alamatnya, jangan kebaca alamatnya. Kebaca alamatnya, kebaca dibalik aja. Enggak lah, nggak kebaca itu jauh. Udah keluar alamat. Apa nih? Penasaran. Bible Laptop ini. Barnabas. Bukan, talenan. Hah? Talenan ini. Nah, kira-kira itulah talenan. Iya, talenan. Bukan Kang Sutarman. Talenan. Wah, kotak HP itu dah ketahuan. Bible Barnabas. Masa HP gede Barnabas. Ini Bible Barnabas, ini mahal ini. Gila, ini dari itu. Barnabas. Pas dibuka isinya serbet. Sakit hati badan. Ada garansinya. Bible Barnabas. Bukan HP. Apa sih? Apa sih ini Bang Andi? Apa sih ini Bang Andi? Hey. Hore, selamat Bang Zuma. Apaan sih? Bebe, jangan di anu dong, jangan di Tap, buka. tap gitu. Oh iya. Tab, Samsung Tab. Oh iya. Yang sesuai jempolnya Bang Zuma, biar nggak salah pencet pas ngetik. Masih ada itu. Dalam bungkusan masih ada tuh kabel-kabel dalam bungkusan. Iya, masih. Bukan itu, di dalam bungkusannya ada itu kabel anunya. Ya lo pitanya lo. Segala macam casnya apa itu ada konektor ada di situ. Ada konektor warna biru. Langsung tap. Wih. Yang terbaru. Wih. Coba nyalain. Widih. Tahu nggak udah dicas kemarin sih. Mana? Oh, tap. Samsung punya. Oh iya. Masukin di itu tuh di sampulnya tuh. Tunggu, kwitansinya 37 juta. Gila nih Bang Andi. Kok bisa? Itu nyopet di mana bisa beli kayak gitu? Bukan itu yang lebar tuh. Yang lebar. Yang bukan itu sampulnya tuh. Bukan itu. Cover. Kalah punyamu. Bang Zuma masih ada akun yang aman? Iya, diturunkan aja dulu ini ya. Iya, diturunkan dulu ya. Soalnya Roh Kudus lagi Udah ini. juga udah selesai kan aku dilaporin orang Jawa tuh. Iya, nonel Cina. Ya udah tutup aja dulu ya. Udahlah kita tutup aja ya. Gimana bisa dapet kayak gitu Bang Andi? Ya tutup dulu ya. Udah ya, tutup aja kita yuk. Oke, terima kasih buat teman-teman yang semuanya. ada Thank you. di Julkipli Mabas, Andi Selebes Channel. Kita jumpa lagi nanti setelah diskusi mendatang, topik menarik lagi. Terima kasih semua teman-teman. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samsung Tab berapa itu Bang Andi? Kencang kali sore. Lumayan. Bang Andi? Iya. Samsung Tab berapa itu? Itu yang 37 juta itu. Tipenya tipe berapa? Apa ya tadi tipenya lupa saya tuh. Oh, ya harga. Wah, aku yang dilebarin Bes. Bang Sidik lah Bes. Enggak, jangan. Dikit lagi saya, Bes. Waduh. Dikit saya ada urusan Jangan lah Bes. Bes. Gak enak aku ada Bang Andi Celebes ini. Ustadz Sugi, Ustadz Alif. Ntar aku nelpon dulu bentar. Ini Bang Zuma mau naik lagi kali? Bang Sidik aja Bes. Yalah naikin.